Karena kalian semua percaya padaku, maka berikanlah formasi ini kepadaku. Muridku yang terkasih, keluarlah dan bantulah aku. Fang Xing sudah mengambil keputusan, jadi dia berteriak pelan, berdiri, dan menjentikkan jarinya pada tengkorak kecil yang tergantung di pinggangnya. Sebuah cahaya putih menyala, lalu jatuh ke tanah. Itu adalah seorang lelaki kecil yang putih dan gemuk, hanya mengenakan ikat perut, dengan cermin perunggu di punggungnya. Dia memandang sekelilingnya dengan sedikit terkejut. Bukan orang lain, melainkan bayi Taiksu yang telah memuja Fang Xing sebagai gurunya. Semenjak dia memperoleh kehidupan abadi, namun melihat Futu Tianyi yang dipaksa berubah menjadi pohon aneh dan merasakan sakit yang amat sangat di Futu Tian, dia jadi bimbang apakah akan berubah menjadi manusia sesuai keinginannya sebelumnya. Sekarang dia telah mempertimbangkannya untuk waktu yang lama. Apakah ini negeri dongeng kekacauan milik guru? Ketika bayi Taiksu melihat sekelilingnya dengan jelas, ia tiba-tiba terbangun, bereaksi, dan tampak terkejut. Mungkin akan segera direnggut. Fang Xing berkata dengan suara yang dalam, lalu menatap Taiksu Baby lihat di mana mereka. Oke, lagi pula, Taiksu Baby dibuat oleh Raja Abadi Taiksu sendiri, dan dia memiliki perasaan yang nyata terhadapnya seperti seorang ayah dan anak. Melihat Fang Xing berusaha melindungi negeri dongeng ini, dia segera menjadi waspada, melepaskan cermin harta karun Taiksu di punggungnya, dan menjulurkan kepalanya ke dalamnya. Setelah beberapa saat, permukaan cermin berubah, dan bagian luar dari negeri dongeng yang hancur ini muncul, dengan beberapa kelompok orang mencoba yang terbaik untuk menghancurkan formasi tersebut. Titik titik titik, titik titik titik. Fang Xing menatap lapisan lukisan itu, tatapan matanya menjadi agak dingin dan tajam. Ketika pertama kali memasuki negeri dongeng ini, dia bergegas masuk tanpa halangan apapun karena dia sedang menggendong gadis kecil buta yang berubah dari pohon harta karun Taiksu di tangannya. Tetapi sekarang pihak Tianyuan dan para dewa berbeda. Setiap formasi yang rusak dan setiap lapisan pembatasan perlu dipatahkan. Meski kedua belah pihak memiliki tuan, mereka tidak berani menghancurkan formasi dengan kekuatan kasar. Formasi dan pembatasan yang rusak ini berkaitan erat dengan benua yang rusak. Begitu mereka dicabut dengan paksa, itu akan seperti mencabut pohon besar, dan akan langsung menghancurkan lapisan tanah dan lumpur. Ini adalah taman peri kekacauan di bawah, dipenuhi dengan obat-obatan peri yang berharga. Aku akan merasa buruk jika aku menghancurkan satu saja di antaranya. Berdasarkan kecepatan mereka saat ini dalam menembus formasi, mereka akan memasuki negeri dongeng dalam waktu setengah jam. Wajah besar bayi Taiksu muncul di cermin Taiksu dan dia berkata dengan suara yang dalam, sangat khawatir guru, bisakah Anda? Itu mengerikan. Begitu Fang Xing melihat ekspresi muram Taiksu Baby, dia tahu apa yang ingin dia tanyakan dan hanya menggelengkan kepalanya. Kemudian dia melihat ke cermin dan melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu dari sisi Tianyuan. Orang tua itu mengenakan jubah bintang, sepatu bambu, dan memegang pengocok di tangannya. Dia memiliki rambut dan janggut putih, dan tampak sangat tua, tetapi dia bergegas ke depan. Betapapun rumitnya formasi dan batasan yang tersisa, mereka tidak dapat bertahan beberapa napas di depannya dan hancur tanpa suara. Kultivasinya yang mendalam terlihat jelas. Fang Xing memperkirakan bahwa kultivasinya mungkin tidak kurang dari seorang Daluo Jinxian. Di pihak Tianyuan, ada lebih dari satu orang dengan kultivasi seperti itu. Di sisi lain, dewa tertinggi yang berpakaian putih bagaikan salju juga menyerbu dengan kekuatan yang tak terhentikan, begitu menakutkannya hingga orang-orang bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Sekarang aku telah memperoleh 5 kekuatan agung dari Raja Abadi Kingxi, tetapi kultivasiku tidak cukup, jadi sangat sulit bagiku untuk menggunakannya. Selain itu, kekuatan Dao Agung, baik yang diwariskan oleh seorang guru atau ditransfer, jauh lebih lemah daripada yang telah kupahami sendiri. Jika kekuatan Dao Agung yang telah kupahami adalah 10 poin kekuatan, maka jika ditransfer ke orang lain dan dikultivasikan secara ekstrim, itu hanya akan menjadi 7 poin kekuatan. Tidak ada cara lain. Kekuatan Dao Agung harus dikultivasikan sendiri, dan Dewa Emas Daluo tidak dapat diciptakan. Fang Xing diam-diam berpikir dalam hatinya bahkan jika aku memiliki kekuatan dari 5 cara hebat ini, aku hanya dapat menjamin bahwa aku tidak terkalahkan. Jika aku menghadapi seorang Daluo Jinxian yang telah mengembangkan kekuatan dari cara-cara hebat, aku hanya akan kalah. Bagaimanapun, kultivasi bukanlah tentang penjumlahan dan pengurangan, dan bahkan lebih mustahil untuk menggunakan angka untuk menindas segelintir orang. Pepatah bahwa 3 tukang sepatu lebih baik daripada Zhuge Li yang tidak berlaku pada level ini. Apa yang sedang dia pertimbangkan sekarang adalah kesenjangan alam antara dirinya dan Daluo Jinxian. Tai Immortal mengolah kesadaran abadi, sedangkan Daluo Golden Immortal mengolah jalan hebat melalui kesadaran abadi. Sama seperti Raja Abadi Kingxi, ketika dia meninggal, yang tertinggal adalah 5 kekuatan besar yang telah dia kembangkan sepanjang hidupnya. Tentu saja, Fang Xing tidak tahu seberapa besar kekuatan yang telah dipupuk Raja Abadi Kingxi selama hidupnya.
Sangat mungkin bahwa tidak peduli seberapa besar kekuatan besar yang dia kembangkan, pada akhirnya kekuatan itu akan hancur dengan paksa, dan hanya menyisakan 5 kekuatan dasar. Bagaimanapun, kekuatan Raja Abadi tidak terduga. Fang Xing memperoleh kekuatan 5 jalan besar yang ditinggalkan oleh Raja Abadi Kingxi, tetapi bagaimanapun juga, ini bukanlah sesuatu yang dia pahami sendiri. Ketika dia menggunakannya, kekuatannya berkurang drastis. Dia tidak mempunyai peluang menang melawan Daluo Jinxian, apalagi orang yang menyerbu sekarang. Ada tidak kurang dari 3 Daluo Jinxian di pihak Tian Yuan, dan dewa-dewa sendiri adalah eksistensi yang kuat dengan tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada Daluo Jinxian biasa. Bagaimana dia bisa melawannya? Pada dasarnya tidak ada harapan jika kita bertarung langsung. Fang Xing berwajah dingin dan tidak berbicara lama. Baru pada akhirnya dia mendesah dalam-dalam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bayi Taixu dalam keadaan linglung. Dia melirik sekelilingnya dan tiba-tiba memberi Fang Xing pandangan licik. Fang Xing tentu saja mengerti apa yang dimaksud anak ini. Dia mengisyaratkan, jika tidak berhasil, mari kita hasilkan uang dan pergi saja. Sejujurnya, ide ini adalah yang paling sederhana saat ini. Fang Xing awalnya merencanakan cara ini. Tidak ada kesempatan yang lebih baik daripada sekarang, dan tidak ada seorang pun yang dapat bersaing dengannya. Dia dapat mengambil apapun yang dia inginkan, termasuk pohon harta karun Taixu. Selama dia dapat menemukan cara untuk melarikan diri, dia pasti akan menjadi orang yang memiliki keuntungan terbesar dalam pertarungan ini, yang jauh lebih baik dari yang dia duga. Namun, ide sederhana seperti itu membuat Fang Xing ragu-ragu. Lagi pula, bunga dan tanaman ini memilihnya. Sebelum mereka mengambil inisiatif untuk membantu saya bisa melakukannya, tetapi sekarang. Haha, aku punya jimat hijau keberuntungan dari Raja Abadi Taixu, dan aku juga mewarisi warisan Taixu tua, jadi taman peri kekacauan ini seharusnya menjadi milikku. Mengapa aku harus memberikannya kepada orang lain? Memikirkan hal ini, Fang Xing mencibir dan berkata kepada bayi Taixu dengan nada yang kuat, muridku yang terkasih, kamu harus mengingat ini. Prinsipku sebagai seorang guru adalah bahwa hanya aku yang dapat mencuri barang milik orang lain, dan orang lain tidak dapat mencuri milikku. Bayi Taixu melengkungkan bibirnya di cermin dan berkata, Tuan, akan lebih baik jika kakimu tidak gemetar saat mengucapkan ini. Fang Xing merasa kesal saat mendengar ini di mana aku gemetar. Aku hanya sedikit cemas, bagaimana aku bisa menunjukkannya. Taixu baby, bahkan dia mengakui kalau dia sedikit takut. Fang Xing mendengus dingin dan berkata, aku, gurumu, tidak pernah tahu cara menulis kata takut sejak aku lahir. Dia mengerutkan kening dan berbisik, pada titik ini, itulah satu-satunya cara. Taixu baby bertanya dengan tergesa-gesa metode apa. Fang Xingdao biarkan aku bicara dengan mereka terlebih dahulu. Taixu baby tertegun sejenak, mengira Fang Xing sedang bercanda. Tetapi yang tidak disangkanya adalah Fang Xing benar-benar berniat berbicara kepada mereka. Setelah mengambil keputusan, dia langsung terbang berkeliling dan mempersiapkan diri. Setengah jam berlalu dengan cepat. Ketika kedua kelompok hendak menerobos semua formasi dan batasan yang tersisa dan memasuki taman peri kekacauan, Fang Xing sudah terbang dan duduk bersila di udara. Dia tampak hikmat dan abadi. Di belakangnya ada jubah berwarna merah darah, semerah darah, bergerak maju mundur. Hahaha, semuanya, kalian telah bekerja keras untuk menghancurkan formasi ini. Pangeran ini datang untuk memberi penghormatan. Menghadapi Tian Yuan dan para dewa yang hanya tinggal selangkah lagi memasuki negeri dongeng kekacauan, Fang Xing tertawa dan membungkuk dari jauh. Yaitu, namun, ia tiba-tiba muncul di udara, yang langsung mengejutkan kedua kelompok orang itu. Fang Xing sebelumnya berada jauh di dalam Chaos Fairyland, jadi mereka tentu saja tidak bisa melihatnya. Tetapi sekarang Fang Xing muncul di udara, dia langsung menarik perhatian semua orang. Mereka semua terburu-buru, ingin segera menghancurkan formasi dan memasuki taman peri. Namun, mereka tidak menyangka akan melihat seseorang di taman peri. Mereka ragu-ragu sejenak dan berhenti memecah formasi. Mereka semua memandang laki-laki berambut panjang terurai dan berjubah merah darah yang berkibar di belakangnya dengan perasaan terkejut dan takjub. Mereka terkejut dan tidak dapat membayangkan bagaimana dia bisa menipu seseorang begitu cepat. Dewa-dewa bahkan lebih terkejut lagi, dan menatap Fang Xing sambil mengerutkan kening. Dia bahkan merasakan kemarahan tertentu muncul dalam hatinya, berpikir bahwa Fang Xing pasti telah menipunya. Kalau tidak, karena dia bisa memasuki taman peri kekacauan lebih awal, mengapa dia tidak memberitahuku metode ini? Siapakah kamu dan mengapa kamu ada di taman peri? Di pihak Tian Yuan, lelaki tua berjanggut putih berjubah bintang tidak dapat menahan diri dan menjadi orang pertama yang berteriak keras. Hehehe, di tengah tatapan penuh keraguan dan pembasmian dari kerumunan, Fang Xing tersenyum wajar, menggenggam tangannya dengan tenang, dan berkata, saya adalah putra Kaisar Langit Merah Agung, Di Liu.
Saya sopan kepada kalian semua. Saya datang ke sini khusus untuk membicarakan sesuatu dengan kalian. Warisan Raja Abadi Taiksu telah diberikan kepada saya. Secara logika, Taman Abadi Kekacauan ini dan pohon harta karun Taiksu di taman itu juga seharusnya menjadi milik saya. Taman ini memiliki pemilik, dan kalian dapat kembali. Saya akan memberikan kalian beberapa obat abadi nanti. Terima kasih atas kebaikan kalian. Apa? Dia adalah putra Kaisar Langit Merah Agung. Bagaimana Daci Tian tahu tentang Taman Peri Kekacauan? Pihak Tian Yuan semuanya terkejut, heran, dan curiga, tetapi mereka segera bereaksi. Orang tua berjubah bintang itu hendak memukul mereka dengan telapak tangan, sambil berteriak jangan katakan putra Kaisar, bahkan Kaisar Abadi pun tidak bisa membiarkan kita pergi. Pada saat ini, negeri ajaib kekacauan ada tepat di depan mereka, dan mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi mereka langsung menggunakan metode yang paling sederhana. Siapa putra Kaisar? Tampar saja dia sampai mati, lalu minum ramuannya. Pada saat ini, dewa-dewa menatap Fang Xing di udara dengan ekspresi dingin, tanpa niat membantunya sama sekali. Tunggu. Pada saat ini, Fang Xing tiba-tiba berteriak keras, dan suaranya sangat keras sehingga menarik perhatian semua orang. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, dia tiba-tiba tersenyum lembut, dan sebuah kertas jimat muncul, melayang ke udara. Pada saat ini, di sudut barat daya Taman Peri Kekacauan di bawah, tanah tandus yang tak ditumbuhi tanaman obat spiritual, tiba-tiba dipenuhi api peri, membawa serta aura kehancuran yang mengerikan, membakar semua yang berada dalam jangkauan api hingga menjadi ketiadaan, termasuk batu-batu yang berada dalam jangkauan api, semuanya berubah menjadi magma lalu terbentuk menjadi glasir berwarna. Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Namun Fang Xing tersenyum dan berkata, jika kalian tidak mau pergi, maka bersabarlah dan duduklah serta berbincanglah dengan baik. Jangan terlalu bersemangat. Haha, seluruh taman peri di bawah ini telah disiapkan oleh kekuatan gaibku. Setelah kertas jimat dikorbankan, api sejati Samadhi akan memenuhi langit dan tanah. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, semua obat abadi akan terbakar menjadi abu. Pikirkan baik-baik. Kamu berani. Mendengar ini, lelaki tua berjubah bintang dari pihak Tian Yuan membekukan tangannya yang terangkat di udara. Dia dan dewa penguasa pihak lain hampir bersamaan menatap lautan api di Taman Peri di bawah dengan tatapan serius. Dengan kultivasi mereka, mereka secara alami mengetahui betapa kuatnya api sejati Samadhi. Saat api ini dinyalakan, batu-batu dapat terbakar menjadi glasir berwarna dan besi hitam dapat dicairkan menjadi sari besi, belum lagi obat kayu abadi. Tidak peduli betapa luar biasanya obat abadi itu, ia juga merupakan sejenis tanaman kayu. Mungkin ia dapat menghindari api biasa, tetapi di hadapan api sejati Samadhi, ia benar-benar dapat terbakar habis dalam satu tarikan napas. Ini bukan ancaman. Mereka benar-benar khawatir kalau orang di depan mereka akan bertindak lebih jauh dan menyerang mereka, karena gerakan mereka membeku tanpa sadar. Pada saat ini, baik Tian Yuan maupun Shen Zhu hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk melepaskan batasan terakhir dan bergegas memasuki Taman Peri. Namun, tindakan pangeran ini telah menyulut api di sudut taman, yang sungguh membuat mereka merasa sedikit khawatir. Tidak peduli siapapun kamu, jika kamu berani menyakiti setengah dari obat abadi di taman ini, kamu harus tahu bahwa kamu juga akan meninggalkan hidupmu di sini. Hanya ada sedikit keraguan dalam benaknya, namun lelaki tua berjubah bintang dari pihak Tian Yuan telah menampakkan niat membasminya dan berteriak dengan suara dingin. Haha, hentikan. Fang Xing mencibir, melambaikan lengan bajunya, dan berbicara dengan nada penuh kebanggaan karena pangeran ini berani muncul di sini dan berbicara denganmu. Aku tidak akan takut dengan kata-katamu. Jika kamu pikir aku tidak berani membakar taman peri ini, maka peri tua ini, mengapa kamu tidak bergegas turun dan bertarung dengan pangeran ini? Siapa yang penakut dan siapa yang galak, siapa yang mendapatkan apa yang diinginkannya dan siapa yang tidak beruntung, tidakkah kamu akan mengerti semuanya setelah kamu mencobanya? Anda, kultivator tua berjubah bintang Tian Yuan itu tampak marah, tetapi dia tidak bertindak gegabah. Pada saat ini, dia memandang ke arah dewa-dewa di arah lain dengan sedikit curiga. Tian Yuan dan aliansi ilahi sudah saling kenal sejak lama. Sekarang di Tian Yuan, kedua belah pihak masih saling membasmi, hampir memperlakukan pertempuran semacam ini sebagai cara yang baik untuk melatih prajurit. Kedua belah pihak memiliki raja dewa kecil yang tak terhitung jumlahnya dan prajurit kecil yang tumbuh dalam pertempuran seperti itu dan memiliki potensi besar. Terlebih lagi, kali ini, rahasia Taman Peri Kekacauan, yang awalnya dimiliki oleh Tian Yuan, juga diperoleh oleh dewa ilahi melalui beberapa metode. Inilah sebabnya aliansi ilahi telah menjaga bagian hulu sungai Peri Duobao. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak menganggap lawan mereka sebagai lawan yang terkuat. Tepat sebelum mereka turun ke negeri dongeng yang hancur ini, dewa para dewa dan Tian Yuan secara alami telah saling melihat,
Tetapi pada saat itu mereka berdua memiliki satu pikiran dalam benak, yaitu, mereka tidak bersedia untuk bertarung langsung di medan bintang luar, tetapi memilih untuk menghancurkan formasi terlebih dahulu. Namun tidak diragukan lagi, ketika formasi itu benar-benar hancur, kedua belah pihak pasti akan bentrok, dan dewa-dewa pasti akan menjadi lawan terbesar Tian Yuan. Namun kini, situasi tak terduga telah muncul. Ternyata ada seorang putra kaisar dengan asal-usul aneh, yang tiba-tiba muncul di Chaos Fairyland dan menjadi musuh umum kedua belah pihak. Kultivator Tian Yuan tua itu bahkan meragukan dalam hatinya, apakah orang ini diam-diam dikendalikan oleh dewa-dewa. Kalau tidak, 33 surga seharusnya tidak mengetahui rahasia munculnya negeri ajaib kekacauan ini, apalagi mengambil inisiatif. Berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan dariku? Pada titik ini, dewa-dewa tidak lagi diam, dan menatap Fang Xing dengan tatapan samar. Wajahnya tidak berekspresi dan suaranya tidak seperti suara dunia lain, tetapi tidak diragukan lagi bahwa ketidakpuasannya hampir mencapai puncaknya. Hei, sudah kubilang aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Kau percaya padaku? Senyum Fang Xing juga menjadi sedikit pahit, dan dia menggaruk kepalanya karena malu. Dewa-dewa masih tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Aku tidak percaya. Kalau begitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Fang Xing merentangkan tangannya dan tersenyum pahit, aku tidak menyangka keadaan akan sampai seperti ini. Tetapi sekarang sudah seperti ini, tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Mari kita duduk dan bicara. Akan sangat disayangkan jika taman sebesar ini benar-benar terbakar. Mendengus. Wajah sang dewa tampak dingin, lalu tiba-tiba dia mendengus dingin, sambil menggoyangkan lengan bajunya sedikit, seolah hendak mengangkat tangannya. Halo, Fang Xing terkejut, dan dua lembar kertas jimat terbang keluar dengan suara Swiss. Ledakan, ledakan. Di taman peri di bawah, dua nyala api membubung ke langit. Mereka adalah dua kekuatan ajaib yang telah ia siapkan sebelumnya. Meskipun kekuatan magis masih berada di area kosong di mana hanya sedikit obat-obatan abadi yang tumbuh, semua orang tetap terkejut saat melihat dua nyala api membubung ke langit, terutama para kultivator Tian Yuan. Banyak di antara mereka yang malah berteriak, "Jangan bersemangat." Bahkan dewa-dewa tertegun sejenak, namun dia perlahan mengangkat tangannya dan membetulkan rambutnya. Pada saat yang sama, dia tampaknya memahami sesuatu, dan matanya tertuju pada wajah Fang Xing, memperingatkannya untuk tidak bertindak gegabah. Hehehehe, kamu adalah seorang master dengan kultivasi yang tinggi, jangan menakut-nakuti aku. Jika tanganmu gemetar, taman peri ini akan terbakar. Fang Xing hanya bisa tersenyum pahit. Bagaimanapun, kultivasi sang dewi masih terlalu kuat. Jika dia ingin melanggar batasan dan membasminya secara langsung, atau melukainya dengan serius, itu tidak akan memakan waktu lama. Fang Xing tidak bisa menahan rasa gugupnya. Baru saja dia mengangkat tangannya, dia pikir dia akan menyerangnya, dan dengan tergesa-gesa, dua jimat terbang keluar. Namun, hal ini benar-benar membuat kedua belah pihak memahami tekadnya. Mereka ketakutan kepada Dewa Mahadewa dan langsung melemparkan dua jimat itu. Kalau mereka benar-benar menggunakan kekerasan padanya, mereka benar-benar khawatir dia akan membakar seluruh negeri dongeng itu. Dengan mentalitas ini, dewa tertinggi tetap bersikap acuh tak acuh, sementara para kultivator Tian Yuan bahkan secara tidak sadar menjauh sedikit. Semua orang sudah bekerja keras, tidak ada yang mau berkecil hati, jadi mengapa kita tidak duduk dan mengobrol santai? Fang Xing tertawa dalam hati, mengangkat kepalanya, dan berbicara dengan serius. Apa yang perlu dibicarakan denganmu? Apakah kamu mencoba menunda waktu hingga pasukan 33 surga tiba? Di pihak Tian Yuan, lelaki tua berjubah berbentuk bintang berteriak dingin, matanya suram, seolah-olah dia bisa melihat pikiran Fang Xing. Hahaha, orang tua ini salah. Kedatangan pasukan 33 surga sama sekali tidak akan menguntungkan kaisar ini. Meskipun taman ini tidak buruk, itu adalah hal yang baik di tanganku sendiri, tetapi jika ditempatkan di depan 33 surga, aku khawatir itu tidak akan cukup untuk dibagi. Jadi percayalah, aku juga ingin mengobrol baik-baik denganmu sebelum mereka datang, sehingga semua orang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Fang Xing menjawab dengan tulus, tampak seperti dia ingin berbicara. Oh, katakan padaku, apa yang ingin kamu bicarakan? Kultivator tua berjubah bintang dari faksi Tian Yuan itu bicara ringan dan di saat yang sama melirik ke arah dewa penguasa. Sang dewa tetap diam, namun menatap Fang Xing dengan tenang. Yah, sejujurnya, awalnya aku berencana untuk datang ke sini diam-diam, mengambil barang-barang bagus dan melarikan diri, tetapi aku tidak menyangka kalian berdua datang begitu cepat, dan aku sendiri mengalami sedikit masalah. Aku dihalangi oleh si Jalang Kingxi itu. Setelah aku menanganinya, aku mendongak dan melihat bahwa aku dihalangi olehmu. Aku tidak bisa melarikan diri. Kalau tidak, apakah menurutmu aku suka berbicara? Fang Xing tampak kesal dan mendesah dalam-dalam. Raja Abadi Kingxi,
Kultivator tua berjubah bintang Tianyuan terkejut ketika mendengar ini, dan wajahnya menjadi cemas di mana dia. Fang Xing berbalik dan menatapnya dengan tajam mati. Pupil mata biksu tua berjubah bintang itu tiba-tiba mengecil, tatapannya tajam bak jarum di mana reliknya. Tentu saja ada di tangan Marsekal abadi misterius ungu langit merah agung milikku. Fang Xing meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, kelompok muridnya, yang dipimpin oleh seorang abadi tertinggi bernama Guan Feixing, benar-benar menyamar sebagai saya dan bergabung dengan pasukan abadi saya, berharap untuk melarikan diri ke sisi lain sungai abadi Duobao. Namun, mereka ditemukan oleh Marsekal abadi Zixuan, yang menahan mereka dan membasmi mereka semua. Saya ingin memanfaatkan situasi tersebut, jadi saya menyimpan sitar kuno yang mereka bawa dengan hati-hati. Saya tidak menyangka ada sisa-sisa roh King Xie di dalam sitar tersebut, yang hampir menguasai tubuh saya. Ini, sang kultivator tua berjubah bintang tidak dapat menilai kebenaran kata-kata Fang Xing sejenak, matanya menyala-nyala, dan dia menghitung dengan cepat dalam benaknya. Melihat wajahnya yang muram, seolah-olah langit sedang runtuh. Fang Xing sudah menebak sesuatu dari mengamati ekspresi mereka. Dia mempunyai beberapa pikiran dalam benaknya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya melirik kultivator tua berjubah bintang dan melanjutkan, tidak ada yang bisa kulakukan. Karena kau telah menangkap basa aku tidak punya pilihan selain berbicara denganmu. Sejujurnya, kita telah bertarung begitu lama, dan itu tidak mudah bagi siapapun. Aku tidak tega melihatmu kembali dengan tangan kosong. Bagaimana dengan ini? Semua obat abadi di Taman Peri ini akan dibagi rata untuk kalian berdua. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya dari Tianyuan menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam di mata mereka. Apakah sang pangeran akan berbaik hati mengizinkan mereka berbagi ramuan itu dengan dewa? Bahkan sang dewa tetap tidak tergerak, jelas tidak percaya bahwa Fang Xing akan begitu murah hati. Dia hanya diam-diam mencoba mencari tahu apa yang sedang direncanakan lelaki ini, dan kartu mana di tangannya yang bisa sepenuhnya mengendalikannya. Bawahan yang ditinggalkannya di alam dewa. Atau apakah itu rahasia identitasnya yang paling penting? Yang mulia, Anda mengatakan ramuan itu milik kami berdua, tetapi bagaimana dengan Anda? Di sisi Tianyuan, seorang lelaki tua lainnya perlahan berdiri. Dia mengenakan jubah abu-abu, memiliki ekspresi tenang, dan aura yang sangat menakutkan. Akan tetapi, dia jelas lebih rendah derajatnya daripada lelaki tua berjubah bintang itu. Namun, setelah lelaki tua berjubah bintang mendengar tentang Raja Abadi Kingxi, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Jadi pada saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain berdiri dan berbicara kepada Fang Xing atas nama lelaki tua berjubah bintang itu. Hahaha, aku putra kaisar, aku tidak butuh ramuan kecil ini. Fang Xing tertawa, melambaikan tangannya, dan menjawab dengan tulus, jadi, kalian bisa membagi obat-obatan abadi ini di antara kalian sendiri, jangan pikirkan aku. Tentu saja, bagaimana membaginya adalah urusan kalian, aku tidak akan peduli. Sedangkan aku, berikan saja pohon kecil yang tidak berguna ini kepadaku. Kalian berdua bersumpah untuk tidak menyerangku, maka aku akan segera menarik kekuatan sihirku dan mengambil pohon kecil ini. Mendengar kata-katanya, hampir semua orang sedikit terkejut, dan wajah mereka berubah drastis pohon harta karun Taiksu. Pada saat berikutnya, mereka hampir bersamaan memiliki sebuah pikiran dalam benak mereka, apakah kamu sedang bermimpi? Dia pasti berbicara tentang pohon harta karun Taiksu. Tidak heran pangeran ini rela memberikan semua ramuan itu kepadaku dan yang lainnya. Ternyata dia telah mengarahkan pandangannya pada pohon harta karun Taiksu. Harta karun ini benar-benar ada, bagaimana mungkin kita membiarkan dia mengambilnya? Setelah mendengar kata-kata Fang Xing, pihak Tianyuan menjadi kacau. Sebaliknya, dewa penguasa di sisi ini tampak relatif tenang, tetapi alisnya jelas sedikit menegang. Tampaknya dia sangat khawatir tentang pohon kecil yang disebutkan Fang Xing, dan dia hampir tidak bisa menahan diri. Baik baginya atau Tianyuan, pohon harta karun Taiksu tidak diragukan lagi merupakan harta karun di antara harta karun. Tidak seorang pun di antara mereka yang pernah melihat pohon harta karun Taiksu. Bahkan sebelum mendengar kata-kata Fang Xing, mereka tidak yakin apakah pohon harta karun Taiksu benar-benar ada di dunia ini. Tetapi mereka semua yakin bahwa jika pohon harta karun Taiksu benar-benar ada, maka nilainya tidak boleh dibandingkan dengan obat-obatan abadi biasa. Seperti semua orang tahu, pohon harta karun Taiksu adalah sumber kehidupan Raja Abadi Taiksu. Itu adalah intisari dari 10.000 obat abadi di Taman Abadi Kekacauan. Legenda mengatakan bahwa Raja Abadi Taiksu menggunakannya untuk memecahkan masalah meningkatnya kekurangan sumber daya. Dengan kata lain, hal ini kemungkinan akan memecahkan masalah utama berupa kurangnya sumber daya dan kesulitan kemakmuran berbagai kekuatan. Tentu saja, itu tidak sebanding dengan obat-obatan abadi biasa. Jika saya harus menggambarkannya,
saya dapat mengatakan bahwa ramuan itu adalah sepotong emas, dan pohon harta karun Taiksu ini adalah jari emasnya. Jangankan taman peri kekacauan yang hancur ini, bahkan jika taman peri kekacauan yang asli dan utuh diletakkan di hadapan mereka, itu tidak akan sepenting pohon harta karun Taiksu ini. Bagaimana mungkin Tianyuan dan dewa-dewa benar-benar membiarkan putra kaisar pergi demi ramuan kecil ini? Titik titik titik. Titik titik titik. Serahkan pohon harta karun Taiksu dengan cepat, dan kami akan mengizinkanmu mengambil sebagian ramuan itu dan pergi hidup-hidup. Pria tua berjubah abu-abu dari sisi Tianyuan juga langsung menjadi sangat serius dan berteriak dengan suara yang dalam. Dewa-dewa tidak berbicara, hanya menatap Fang Xing dengan tenang, lalu mengangguk perlahan. Jelas, dia juga mengisyaratkan kepada Fang Xing bahwa pohon harta karun Taiksu harus diserahkan kepadanya. Kalian semua menginginkan pohon kecil ini. Fang Xing berpura-pura sedikit bingung, tersenyum pada mereka, lalu berkata sebenarnya, tidak apa-apa untuk bertukar. Bagaimana kalau memberikan pohon kecil ini kepada kalian berdua, dan kemudian aku bisa mendapatkan ramuan itu untuk diriku sendiri. Bagaimana menurutmu tentang ide ini? Anda, orang tua dari Tianyuan itu mengerutkan kening dan berteriak, kamu harus menyerahkan pohon harta karun itu kepada kami. Tidak seorang pun mengatakan apapun lagi, kecuali meminta Fang Xing untuk menyerahkan taman peri kekacauan. Jelas saja mereka masih tidak dapat menyetujui usulan ini. Pohon harta karun Taiksu penting, tetapi tidak seorang pun mengetahui fungsi spesifiknya. Namun, obat-obatan abadi di Taman Peri Kekacauan sangat menarik perhatian, jadi wajar saja jika tak seorang pun rela menyerahkan obat-obatan abadi yang tak terhitung jumlahnya kepada orang lain. Tetua Tianyuan tadi mengatakan bahwa dia dapat mengizinkan pangeran meminum beberapa obat abadi dan membiarkannya pergi hidup-hidup, yang mana sudah merupakan toleransi yang besar. Dan mereka tentu saja tidak akan membiarkan Fang Xing menyerahkan pohon harta karun Taiksu kepada dewa tertinggi, mereka harus mengambilnya sendiri. Tidak ada gunanya ke kiri atau ke kanan. Kurasa kau tidak ingin berbicara baik-baik dengan pangeran ini. Wajah Fang Xing berubah pada saat ini. Dia menatap sesepuh Tianyuan dengan tatapan muram dan mendengus dingin. Anakku, jangan terlalu sombong. Tidak peduli siapapun putra kaisarmu, aku akan membuatmu menghilang begitu saja. Hal ini diucapkan oleh kultivator tua berjubah bintang yang telah lama memikirkan masalah Raja Abadi Kingxi dengan wajah dingin. Pada saat ini, dia menatap Fang Xing dengan pupil mata bagaikan jarum dingin dan aura pembasmi. Orang-orang merasa bahwa dia seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Ini segera membekukan atmosfer yang telah diciptakan Fang Xing dengan susah payah, dan bahkan hatinya pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tenggelam. Ini ancaman dari Dewa Emas sejati. Lagi pula, bukan King Xuanyu, Zixuan Xianxuai, dan Daluo Jinxian lainnya yang takut dengan status putra kaisar, tetapi seorang Daluo Jinxian yang berada di posisi musuh dan tidak akan peduli dengan statusnya sama sekali jika dia benar-benar ingin menyerang. Aura pembasminya luar biasa, sungguh mengerikan. Ketika dia mengatakan ini, bahkan generasi muda Tianyuan tiba-tiba terdiam. Sang dewa juga menatapnya dengan tajam. Hehe. Namun, menghadapi ancaman dari Dewa Emas ini, hati Fang Xing sedikit mencelos, tetapi kekuatan dahsyat bangkit. Setelah tertawa dingin, dia berkata dengan sungguh-sungguh mengapa kamu tidak mencobanya. Jika kamu berani menyerangku, apakah aku berani membakar taman abadi? Oh, Fang Xing mampu menunda begitu lama berkat kekejamannya. Namun, pada saat ini, lelaki tua berjubah bintang itu tersenyum tanpa ekspresi, lalu menatap Fang Xing dengan tenang dan berkata dengan lembut, melihat tingkat kultivasimu, kau pasti salah satu putra kaisar yang telah dianugerahi keabadian. Setiap orang di 33 surga mencari keabadian dan dapat mencapai keabadian, terutama putra kaisar sepertimu, yang merupakan yang kedua setelah kaisar dan di atas semua yang lain, dengan status yang dihormati. Selama kau hidup, kau akan menikmati kekayaan dan kemuliaan yang tak terbatas, dan bantuan serta kehormatan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan aku iri dengan kehidupan seperti itu. Apakah kau pikir aku benar-benar percaya bahwa seseorang dengan status sepertimu bersedia mati bersama negeri dongeng ini? Dahi, Fang Xing sedikit terkejut mendengar kata-kata ini, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap lelaki tua itu. Orang tua berjubah bintang itu juga perlahan mengangkat tangannya. Gerakannya sangat lambat, tetapi dia memberi Fang Xing tekanan yang tak terlukiskan bahkan jika kamu benar-benar membakar taman peri ini, kamu mungkin tidak dapat menghancurkan pohon harta karun Taiksu. Tetapi aku berani menjamin bahwa kamu tidak akan dapat melarikan diri. Aku akan menangkapmu, perlahan-lahan merobek urat dan kulitmu, memusnahkan jiwamu, menggiling tulangmu dan menyebarkan abu. Kamu harus percaya bahwa aku dapat melakukannya. Orang tua ini masih menakjubkan. Bahkan Fang Xing pun tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah saat ini, mengakui bahwa lelaki tua ini memang punya beberapa keterampilan.
Dia benar sekali. Di dunia abadi, semua orang mencari keabadian dan berharap untuk hidup selamanya. Tetapi jika mereka bisa hidup selamanya, siapakah yang benar-benar rela mati? Kalau saja kaisar yang sebenarnya ada di sini, dia mungkin akan terintimidasi olehnya juga. Berhenti, berhenti, berhenti. Melihat lelaki tua itu nampak murka, dia benar-benar mengangkat tangannya dan tidak berniat untuk menurunkannya. Kulit kepala Fang Xing menjadi mati rasa dan dia hanya bisa tersenyum pahit dan memanggil 2 kali. Tangan lelaki tua itu akhirnya mengembun di udara dan senyum muncul di wajahnya. Bagaimana? Fang Xing tersenyum pahit dan berkata, kamu menang. Hahaha. Orang tua itu tertawa dan perlahan mengulurkan tangannya berikan padaku. Aku tidak akan memberikannya padamu. Fang Xing tersenyum tipis, yang langsung membuat wajah lelaki tua itu muram lagi. Fang Xing menatap dewa-dewa saat ini dan berkata sambil tersenyum meskipun dewa-dewa tidak banyak bicara, dia berdiri di sini. Siapa yang berani meremehkannya? Aku memberimu pohon harta karun Taiksu. Tidakkah dia akan menyerangku? Semua orang, kaisar ini benar-benar tidak ingin mati, dan aku tidak berani bercanda dengan hidupku. Kali ini aku kehilangan satu gerakan dan diblokir olehmu. Aku tidak berharap untuk benar-benar mengambil pohon harta karun Taiksu. Bagaimana dengan ini? Aku hanya akan mengambil sebagian dari obat abadi dan kemudian pergi. Tetapi ketika aku pergi, aku akan meninggalkan pohon harta karun Taiksu di tengah. Siapapun yang mendapatkannya akan memilikinya. Jangan datang untuk menggangguku. Bagaimana dengan itu? Ini, orang tua berjubah bintang itu menoleh untuk melihat ke arah Dewa Langit, lalu menatap Fang Xing dengan ekspresi ragu-ragu. Pada saat ini, Sang Dewi tersenyum lembut, masih tanpa mengatakan apapun, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengabaikan keberadaannya. Aku tidak takut untuk menundanya lebih lama lagi. Aku yakin bahwa gerakan besarmu pasti telah membuat 33 surga waspada sejak lama. Mungkin jika kau menundanya lebih lama lagi, bala bantuanku akan tiba. Jadi, sayangku, kau bisa meluangkan waktu untuk memikirkannya. Fang Xing tersenyum dan tampak santai. Ekspresi kultivator tua berjubah bintang menjadi semakin dingin. Tiba-tiba dia mengangkat jarinya dan berkata dengan tenang, aku hanya akan memberimu waktu 10 tarikan napas. Selama waktu ini, kamu bisa pergi dan mengambil obat abadi. Kamu bisa meminumnya sebanyak yang kamu mau, atau kamu bisa langsung kabur. Namun, setelah 10 tarikan napas itu habis, aku akan segera bertindak. Jika kamu masih belum menyerahkan pohon harta karun Taiksu saat itu, maka kamu hanya bisa mendoakan keberuntunganmu. Fang Xing terkejut. Hei, kultivator tua berjubah bintang, 1. Aku akan berhasil. Fang Xing mengumpat dengan keras, berbalik dan terbang ke bawah, tampak seolah-olah berhasrat mendapatkan ramuan itu. Ketika orang-orang Tianyuan melihatnya seperti ini, mereka tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka menertawakan penampilannya yang panik dan cemas. Sang dewa-dewa sedikit mengernyit dan melihat ke arah Tianyuan. Pada saat ini, Fang Xing bergegas ke tanah, tetapi hatinya menjadi tenang. Wajahnya begitu muram, seolah-olah air dapat diperas keluar darinya. Di permukaan, setelah dia mendarat di Taman Peri, dia buru-buru melambaikan tangannya untuk menyapu beberapa obat peri, lalu memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Dia menggali masing-masing dengan lumpur dan tanah, tanpa menyakiti kehidupannya. Namun dalam hatinya, dia sudah merencanakan secara diam-diam. Di dunianya kesadarannya, kekuatan 5 cara agung melonjak dan berubah menjadi 5 naga, melesat langsung ke langit di atas dunianya kesadarannya dan tenggelam ke langit berbintang. Pada saat yang sama, sedikit kabut darah merah muda perlahan mengalir keluar dari tengkorak di sekitar pinggangnya. 2, 3. Orang tua berjubah berbentuk bintang itu memang sedang menghitung dalam hati, matanya tertuju pada bayangan Fang Xing di bawah. Di sampingnya, hati semua kultivator Tianyuan berada di tenggorokan mereka, dan segala macam harta abadi telah dipersembahkan. Tidak diragukan lagi bahwa ketika 10 nafas ini berlalu, pertempuran besar dengan Dewa Ilahi akan dimulai. Namun dibandingkan dengan kegugupan pihak Tianyuan, dewa-dewa tampak sangat tenang. Dia bahkan tidak melihat ke arah Fang Xing, tetapi malah melihat ke arah benua yang hancur. Ketika lelaki tua berjubah bintang menghitung sampai ke 7, tatapan matanya tiba-tiba berubah. Dia berkedip cepat dan melihat ke beberapa arah lain. Kemudian dia dengan cepat mendarat di sudut barat daya. Tanpa berkata apa-apa, dia tiba-tiba melayang ke langit. Di pihak Tianyuan, suasana hikmat telah mencapai puncaknya, tetapi pada saat ini, tiba-tiba terjadi momen keterkejutan. Mengapa Dewa Mahadewa pergi di menit terakhir? Perasaan takjub ini berlangsung selama 1 atau 2 tarikan napas, hingga lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba mengubah ekspresinya dan menunjuk ke suatu tempat. Putra Kaisar telah melarikan diri. Meskipun lelaki tua berjubah abu-abu itu bukan yang terkuat di antara ketiga tetua Tianyuan, dia jelas merupakan orang yang memiliki kesadaran spiritual terkuat di antara ketiganya.
Dia juga orang pertama yang menemukan masalah tersebut. Setelah dia mengingatkannya, kedua tetua lainnya tampak serius dan akhirnya menemukan masalahnya. Di bawah, di benua yang hancur, Putra Kaisar masih mencari obat abadi di mana-mana, tetapi sosoknya menjadi sedikit redup. Di langit yang jauh, ada dua sosok, masing-masing melarikan diri ke ladang bintang. Penyembunyian sosok-sosok itu hampir tak terlukiskan. Bahkan dengan kultivasi mereka, mereka hanya menyadari sedikit melalui jejak samar awan di luar benua yang hancur. Setelah melihat pemandangan ini dan melihat dewa-dewa tiba-tiba mengejar mereka, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti? Pangeran itu sebenarnya memilih melarikan diri setelah gagal mencapai kesepakatan dengan mereka. Pada saat ini, Putra Kaisar masih ada di bawah, dengan segala macam harta peri di tubuhnya, tetapi auranya jauh lebih lemah. Tidak sulit untuk memahami bahwa orang ini hanya meninggalkan harta peri ini dan menciptakan dua klon untuk melarikan diri. Dia lebih baik menderita kerugian besar dalam kultivasinya setelah itu, dan bertekad untuk pergi dengan pohon harta karun Taiksu. Kemampuan penyembunyiannya sungguh bagus. Bahkan tingkat kultivasi mereka tidak menyadari kehadirannya pada awalnya. Sebaliknya, tingkat kultivasi sang dewa ilahi sangat tinggi, dan dia berhasil menyusul mereka sebelum mereka bisa bereaksi. Kalian pergilah ke Taman Peri, aku akan mengejar kalian. Melihat kejadian itu, lelaki tua berjubah bintang langsung berteriak dan terbang menjauh. Pada saat ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu juga berteriak dengan tergesa-gesa, bagaimana mungkin kau bisa menandingi dewa-dewa sendirian. Ayo kita pergi bersama, kita bertiga. Sambil berbicara dia terbang bagaikan awan asap. Semua murid, dengarkan baik-baik dan cepatlah masuk ke Chaos Fairyland untuk mengambil obat abadi, lalu segera kembali. Tetua ketiga adalah seorang wanita berpakaian hitam dengan kabut hitam menutupi tubuhnya. Dia juga buru-buru memberikan instruksi dengan suara rendah dan bergegas maju. Dalam sekejap, 4 guru besar meninggalkan pinggiran benua yang hancur dan bergegas menuju dua sosok yang telah menjelma menjadi Fang Xing. Mereka menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Pada saat ini, mereka tidak punya pilihan. Meskipun mereka tidak dapat memastikan apakah pohon harta karun Taiksu ada di tangan dua klon kaisar, mereka harus mengejar mereka. Jika aku tidak mengejarnya, bagaimana kalau dia benar-benar mengambil pohon harta karun Taiksu? Mereka bahkan tidak bisa mengejarnya dalam avatar mereka. Pada level mereka, mudah bagi mereka untuk membagi pikiran mereka ke dalam inkarnasi yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan satu pikiran. Namun, kekuatannya sangat terpengaruh setelah terbelah. Dan lawan mereka berada pada level dewa penguasa, yang tidak berani menganggap enteng bahkan tanpa membelah dirinya sendiri. Bagaimana kekuatan mereka dapat dilemahkan lebih lanjut? Ketiga lelaki tua itu mengejarnya dengan cepat, dan sosok mereka menghilang hanya setelah beberapa kilatan di bidang bintang. Padang bintang itu luas dan sunyi, dan suasananya menyesakkan. Tidak perlu bicara lagi, aku akan mengikuti perintah tetua dan memasuki Taman Peri untuk mengumpulkan obat abadi. Di antara para pengikut Tian Yuan, seorang pria berbaju kuning melompat keluar. Dia punya ekspresi yang menyeramkan di wajahnya, tetapi jelas ada sedikit tanda dominasi di wajahnya. Dia berteriak keras, dan hendak memimpin dalam mendobrak batasan yang tersisa dan memasuki Taman Peri Kekacauan. Para pengikut Tian Yuan tentu saja tidak berani mengabaikannya, dan menanggapi serempak dan mengikutinya. Akan tetapi, sebelum mereka sempat bergerak, mereka semua terkejut dan mendongak. Saat ini, hanya sang penguasa ilahi yang hadir, sedangkan prajurit, jenderal, dan raja ilahi lainnya belum tiba tepat waktu. Kini setelah sang dewa mengusir putra kaisar, tentu saja hanya para kultivator Tian Yuan yang tersisa di tempat kejadian. Mereka menghela napas lega, berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah merebut negeri dongeng kekacauan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa begitu pikiran ini muncul di benak mereka, mereka melihat segerombolan orang dan kuda berlarian dari kedalaman ladang bintang. Yang memimpin mereka adalah dua pria dan satu wanita, semuanya memiliki aura yang kuat. Kecuali satu orang yang auranya tidak jelas, dua orang lainnya jelas merupakan makhluk dari klan ilahi. Aku adalah Raja Dewa Kuno, Ibu Cacing Tersembunyi, dan Raja Dewa yang tersisa. Aku di sini atas perintah Dewa Penguasa untuk mengambil alih Taman Abadi. Semua orang luar, silakan pergi. Sebelum dia tiba, salah satu dari tiga dewa, seorang jenderal berbaju besi, berteriak keras. Oh tidak, Raja Dewa peringkat ketiga dan keempat telah tiba. Ketika para kultivator Tian Yuan mendengar ini, wajah mereka langsung berubah. Mereka bertarung dengan makhluk-makhluk dari klan dewa di Tian Yuan setiap hari, dan mengetahui lebih banyak tentang aliansi ilahi daripada alam abadi agung. Meskipun di antara 10 Raja Dewa Agung dari aliansi ilahi, hanya 3 atau 4 yang muncul di Tian Yuan, mereka tahu siapa saja 10 Raja Dewa Agung itu. Ketika mereka mendengar Raja Dewa Tonggu dan Ibu Cacing Yuyin mengumumkan nama mereka, mereka langsung terkejut.
Tak heran Sang Dewi merasa lega dan terbang mengejar putra kaisar. Ternyata bawahannya juga telah tiba. Sekarang setelah pemimpinnya pergi, mereka tidak memiliki siapapun untuk mengambil alih, dan jelas bahwa mereka hanya dapat menangani situasi saat ini sendiri. Menghadapi Raja Dewa Protos yang mengancam, mereka harus segera mengambil keputusan haruskah mereka terus memasuki negeri dongeng kekacauan atau bertarung terlebih dahulu. Dia benar-benar berhasil mengejarku. Pada saat ini, Fang Xing yang tengah melarikan diri di medan bintang, merasakan aura yang luar biasa di belakangnya dan diam-diam menghela napas lega, mengetahui bahwa rencana berisiko pertamanya telah selesai. Sejak dia berada di Taman Peri Kekacauan, dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, mustahil baginya untuk melindungi Taman Peri Kekacauan di bawah tangan dewa-dewa dan tetua misterius Tianyuan. Bunga-bunga dan tanaman itu jelas tidak memahami perbedaan kekuatan di antara para abadi. Mereka hanya tahu bagaimana menilai orang baik dan jahat dengan pemikiran mereka yang sederhana. Bagaimana mereka bisa memikirkan apakah dia bisa melindunginya. Tetapi Fang Xing juga orang yang tidak benar-benar mempertimbangkan sifat tidak realistis dari masalah ini. Karena bunga dan tanaman itu begitu setia dan telah memberikan deposit terlebih dahulu kepadaku, maka tentu saja aku tidak punya pilihan lain selain menerima permintaan mereka. Sekalipun kita tidak dapat melindunginya, kita harus menemukan cara untuk melindunginya. Dan dengan keberaniannya, dia benar-benar menemukan solusi. Tentu saja, ini juga berkat kekuatan 5 cara hebat yang ditinggalkan oleh Raja Abadi Kingxi. Pada tingkat Fang Xing, tidak menjadi masalah untuk membagi jiwa dan pikirannya. Sekarang, prajurit jiwa 100 pertempuran yang tersisa di lereng pemakaman abadi Tianyuan, embrio asal di tangan putri kecil Yao Qi, dan tubuh di Kingxuan Tianji semuanya berisi pikirannya yang terbelah. Jika dia bisa membagi beberapa lagi, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun masalahnya adalah dengan kultivasinya saat ini, sulit untuk menciptakan inkarnasi yang dapat disalahartikan sebagai yang asli, atau bahkan mustahil untuk membedakan antara yang asli dan yang palsu. Jika dia ingin memperlihatkan kekuatan sihir semacam ini, dia harus mengolah Dao Agung. Jalan dapat terbagi menjadi klon, membuatnya sulit membedakan yang asli dari yang palsu, dan yang asli dan yang palsu bahkan dapat saling tertukar. Fang Xing awalnya tidak memiliki kemampuan ini, tetapi ketika Ratu Abadi Kingxie meninggalkan 5 kekuatan besarnya di dunia kesadaran Fang Xing, dia memberikan Fang Xing kemampuan ini. Kelima kekuatan besar itu tidak dikultivasikan sendiri oleh Fang Xing, jadi secara alamiah mereka tidak cukup kuat untuk bertarung dengan yang lain. Tetapi jika mereka digunakan untuk mengembun menjadi inkarnasi, maka mereka akan benar-benar memiliki aura ilahi yang begitu nyata sehingga sulit untuk membedakan mana yang asli dan yang palsu. Fang Xing juga menggunakan ini untuk membuat rencananya. Sebenarnya dia sudah membuat rencana ketika bernegosiasi dengan Tianyuan dan Dewa para Dewa. Mula-mula dia memberitahu mereka dengan jelas bahwa pohon harta karun Taiksu ada padanya untuk membangkitkan minat mereka. Kemudian dia menggunakan versi lanjutan dari kekuatan sihir hantu yang menutupi mata yang telah dipahaminya untuk diam-diam menciptakan 2 klon dan melarikan diri dari arah lain dari Chaos Fiery Garden. Setelah meninggalkan taman, dia mengabaikan segalanya dan melarikan diri segera setelah dia meninggalkan Taman Peri Kekacauan. Berpikir dalam hatinya, ia secara alami menarik perhatian dewa para dewa dan yang lainnya. Dan dewa serta yang lainnya tidak mengecewakannya. Mereka benar-benar menemukannya dan menangkapnya. Terlebih lagi, di depan kultivasi mereka, melarikan diri benar-benar merupakan tugas yang berat. Sekalipun kedua klonnya telah menggunakan keterampilan tubuh dari sutra bebas dan mudah tertinggi, mereka masih sangat mengerikan di bawah tekanan kultivasi dewa ilahi. Untungnya, ketika dia melarikan diri dari Taman Abadi, tubuhnya tersembunyi dan sulit dideteksi, yang memungkinkannya melarikan diri puluhan ribu mil sebelumnya, dan dia nyaris tidak mampu bertahan sampai sekarang. Monkey kecil, apa sebenarnya yang kau permainkan padaku? Sang dewa yang mengejarnya juga sedikit terkejut. Jelaslah dia sedikit terkejut bahwa Fang Xing, dengan kultivasinya saat ini, dapat berubah menjadi inkarnasi Dao Agung seperti itu. Namun, dia sudah mengenal Fang Xing sejak lama, jadi dia tidak menganggap itu masalah besar. Sekarang dia lebih memikirkan apa yang sedang dilakukan Fang Xing. Dia agak curiga, takut kalau Fang Xing sedang memainkan trik, tetapi pertama-tama, dia tidak menyangka Fang Xing akan menyerahkan sumber kekuatan berharga yang datang entah dari mana untuk memainkan permainan ini. Kedua, bawahannya telah tiba di Chaos Fiery Garden, jadi bahkan jika dia keluar untuk mengejar Fang Xing, dia tidak akan membuat terlalu banyak kesalahan. Mengambil langkah mundur, jika tidak ada pohon harta karun Taiksu pada kedua klon ini, dia yakin dia bisa kembali ke masa lalu. Karena pikiran inilah dia mengejarnya tanpa ragu-ragu. Meskipun Fang Xing menciptakan 2 klon dan melarikan diri ke tempat berbeda, hal ini tidak perlu dilakukan mengingat kecepatannya. Agar siap bertahan melawan musuh setiap saat, dia bahkan tidak menciptakan 2 klon dan langsung memilih 1 untuk mengejarnya.
Yang dipilihnya adalah yang lebih solid dari kedua klon tersebut. Menurut akal sehat, pohon harta karun itu secara alami akan berada di klon ini. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, dia berhasil menyusul salah satu dari mereka dan bergegas keluar. Hai, halo, Lao Ganma. Klon Fang Xing menyadari sesuatu dan berhenti melarikan diri. Sebaliknya, dia berbalik dan berteriak sambil menyeringai. Halo, sang dewa tersenyum padanya, namun tidak menahan diri sedikitpun. Indra keilahiannya tiba-tiba muncul dan mengamati sekujur tubuh. Dia segera menyadari bahwa tubuh itu benar-benar kosong dan tidak ada harta atau alat penyimpanan ajaib apapun. Tampaknya dia mengejar orang yang salah. Hahaha, pohon harta karun itu tidak ada di sini bersamaku. Klon itu tertawa, dan kelihatannya dia telah melakukan lelucon. Jadi begitu, sang dewa tersenyum lembut, mengarahkan jarinya, dan cahaya peri yang kuat menyinari klon tersebut. Klon itu tertegun sejenak, kemudian garis-garis halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya seperti porselen. Setelah beberapa saat, ia pecah berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Apakah itu ada? Sang dewa menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke arah bagian lain dari bidang bintang. Dalam hal itu, ketiga tetua Tianyuan bersikap cukup lugas. Mereka telah tertinggal sedikit di belakang sang penguasa langit, dan ragu-ragu untuk mengejar ke arah mana. Ketika mereka melihat dewa-dewa membasmi avatar ini, mereka langsung mendapat ide dan mengejar avatar Fang Xing yang melarikan diri ke arah itu. Sang dewa ilahi mengernyit sedikit, namun hanya bisa menerkam maju, merobek hamparan bintang dan menyerbu langsung ke arah itu. Pada saat ini, dia dan ketiga tetua Tianyuan menganggap satu sama lain sebagai musuh besar, dan tidak ada seorang pun yang mau membuat avatar di saat kritis ini untuk menghindari dimanfaatkan. Mereka hanya bisa menggunakan cara bodoh ini. Akan tetapi, hal itu juga membuat mereka semakin jauh dari negeri ajaib kekacauan ini. Di alam abadi emas, dengan kekuatan tirani yang dimilikinya, kecepatannya sangat mencengangkan, terutama di bidang bintang, di mana ia dapat menempuh jarak puluhan juta mil dalam sekejap. Fang Xing menggunakan kekuatan 5 cara hebat yang didapatnya dari Raja Abadi Jahat Hijau untuk mengubah dirinya menjadi klon, dan kecepatannya juga mengerikan. Selain itu, dia telah berlatih teknik tubuh bebas dan mudah tertinggi selama bertahun-tahun, yang memberinya kekuatan seekor harimau. Kini dia menggertakkan giginya dan melarikan diri, dan dari waktu ke waktu dia menggunakan teknik kebutaan hantu untuk menyembunyikan napasnya, dan dari waktu ke waktu dia menggunakan bintang-bintang besar di ladang bintang untuk menutupi bentuk tubuhnya, membuat putaran ajaib. Itu seperti anak nakal yang bermain petak umpet dengan orang dewasa di hutan. Sekalipun ikan dewasa kuat dan cepat, tidak mudah untuk menangkapnya. Dia diseret sendiri dan dituntun keluar dari medan bintang ini sejauh entah berapa juta mil. Namun, di bawah kultivasi yang kuat dari tiga tetua dan dewa, ini hanya sementara. Terutama ketiga tetua Tianyuan tidak hanya memiliki kultivasi yang mendalam, tetapi juga jumlahnya banyak. Mereka mengepung dan mengejarnya, dan akhirnya memaksanya ke jalan buntu. Anakku, jika kau menyerahkan pohon harta karun Taiksu, aku tidak akan membasmimu. Mereka bertiga tadinya berada di belakang, namun sang dewa telah mengejar klon lainnya terlebih dahulu, kini dia berbalik dan tertinggal di belakang mereka bertiga. Terlebih lagi, sang dewa ilahi tampaknya sedang memikirkan sesuatu saat ini, dan tidak memaksakan diri untuk mengejar, yang membuat mereka bertiga semakin dekat dengan Fang Xing. Sekarang mereka telah berpencar dan menjaga jarak tertentu satu sama lain, seperti segitiga besar, memaksa Fang Xing ke bintang kaki besar. Tak peduli apapun, pangeran licin itu tak akan bisa lolos lagi. Orang tua berjubah abu-abu itu berteriak keras dan bertanya dengan cemas tentang keberadaan pohon harta karun Taiksu. Orang tua berjubah bintang lainnya buru-buru mengirim pesan kepada dua orang lainnya, jangan biarkan dia pergi begitu saja. Raja Abadi Kingxi dan aku adalah teman dekat. Dia tidak hanya memberitahu kita berita tentang negeri ajaib kekacauan primal ini, tetapi dia juga memiliki bagian penting dari daftar dewa yang dianugerahkan. Dapat dikatakan bahwa tanpa Raja Abadi Kingxi, rencana kita untuk menipu surga masih belum lengkap. Sayang sekali Kingxi telah kembali ke Tianyuan untuk bekerja sama dengan kita, tetapi akhirnya dibasmi oleh Dacitian. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkan reliknya. Wanita berpakaian hitam ketiga terkejut ketika mendengar ini dan berkata dengan dingin, kalau begitu, mari kita dapatkan pohon harta karun Taiksu terlebih dahulu. Hahaha, dilihat dari penampilanmu, kau benar-benar ingin mendapatkan pohon harta karun itu. Aku tidak menyangka bahwa bahkan setelah aku meninggalkan tubuh asliku, kau masih mengejarku. Kukatakan, kalian bertiga, jangan terlalu cemas. Mengapa kalian tidak duduk dan minum secangkir teh dan berbicara perlahan? Fang Xing yang dipaksa menjadi bintang besar tertawa dan sepertinya ingin menggunakan trik yang sama lagi. Tetapi ketiga tetua Tianyuan jelas tidak mempercayai tipuannya. Bayangan putih dewa-dewa di kejauhan melayang di udara,
menatap mereka seperti hantu, yang benar-benar membuat mereka merasa tidak nyaman. Melihat putra kaisar tampaknya mencoba berbuat trik lagi, lelaki tua berjubah bintang itu tidak sopan sama sekali. Dia langsung meraih Fang Xing di bintang besar dari langit berbintang dan berteriak, "Jangan dengarkan omong kosong bocah kecil ini, hati-hati dengan penipuan. Jika pohon harta karun Taiksu tidak ada padanya, maka segera kembali ke negeri dongeng. Kamu tidak boleh melewatkan kesempatan itu." Mereka semua memang rubah tua. Fang Xing merasa sedikit tertekan dan berpikir diam-diam. Tampaknya orang-orang ini tidak mudah ditipu. Aku memang telah memancing mereka keluar, dan aku yakin, saat mereka berhadapan dengan dewa penguasa, mereka pasti tidak akan berani mengejarku dengan klon mereka, bahkan mereka tidak berani meninggalkan satu pun di Taman Peri Kekacauan, karena takut tidak cukup kuat dan bukan saja gagal merebut pohon harta karun Taiksu, tetapi juga dibasmi oleh dewa penguasa. Di permukaan, aku memang berhasil, tetapi kalau dipikir-pikir lagi, bagaimana mungkin mereka bertiga tidak menyadari tipu muslihat kecilku? Mereka telah bertekad akan menyerangku begitu mereka bertemu denganku. Kalau saja saya membawa pohon harta karun Taiksu, mereka akan langsung mengambilnya. Jika tidak, mereka akan bergegas kembali ke negeri dongeng. Sang dewa yang mengikuti di belakang dan tampak tidak terburu-buru untuk mengejar, tentu saja punya ide yang sama. Jika ada pohon harta karun Taiksu di tubuh Fang Xing, dia akan segera bergegas mengambilnya. Jika tidak, dia akan segera melarikan diri kembali ke Chaos Fiery Garden. Lagi pula, dia cepat dan dekat dengan Chaos Fiery Garden saat ini. Momen ini akan memberinya keuntungan besar. Lupakan saja, bagaimana dengan rubah tua itu. Fang Xing yang berdiri di atas sebuah bintang besar, menatap telapak tangan yang jatuh dari langit dengan sedikit kekejaman di matanya. Menghadapi telapak tangan itu, dia tidak menghindar atau menghindar, tetapi langsung mengeluarkan dua benda dari tas penyimpanan sementara. Yang satu merupakan ketapel aneh dengan tulang sebagai rangka dan urat sebagai talinya, dan yang satu lagi merupakan pohon aneh dengan cabang-cabang setebal kepalan tangan, yang di atasnya tumbuh banyak buah-buah merah yang memiliki makna bak peri. Lalu dia memasukkan pohon aneh itu ke dalam tas kulitnya, menariknya ke bawah, dan menembakkannya dengan ganas ke langit. Saya berpikir untuk menyimpannya untuk diri saya sendiri, tetapi karena saya tidak dapat menyimpannya, saya lebih suka memberikannya kepada Lao Ganma. Dengan raungannya yang disengaja menggunakan kekuatan magis, pohon aneh itu terbang langsung ke langit berbintang yang dalam. Tindakan ini melampaui harapan ketiga tetua Tianyuan. Pertama, mereka tidak menyangka bahwa putra kaisar akan bersedia menyerahkannya secara langsung. Kedua, mereka tidak menyangka bahwa dia memiliki benda seperti itu di tangannya dan dapat menembak pohon aneh itu secepat itu. Suara mendesing. Seberkas cahaya abu-abu melintas di antara mereka dan lolos menuju wilayah bintang yang jauh. Tepat pada saat cahaya abu-abu itu melewati mereka, mereka bertiga dan juga dewa-dewa melihat penampakan pohon aneh itu pada saat yang bersamaan. Apakah benar-benar pohon yang berharga itu? Hanya dengan tatapan itu saja, keempat makhluk dengan tingkat kultivasi tertinggi terkejut sekaligus gembira. Meskipun mereka mengejarnya, mereka tidak begitu yakin dalam hati mereka apakah pohon harta karun Taiksu ada di tubuh klon putra kaisar. Mereka juga sudah siap secara mental bahwa putra kaisar akan mempermainkan mereka. Tetapi sampai saat ini, ketika mereka melihat pohon aneh itu, mereka langsung mempercayainya tanpa keraguan. Betapa ajaibnya pohon itu. Tak seorang pun di antara mereka yang pernah melihat pohon harta karun Taiksu yang asli, dan mereka bahkan tidak tahu apa fungsi spesifiknya. Keberadaan pohon ini pertama kali diungkapkan oleh Raja Abadi Kingxi. Namun, mereka semua memiliki keyakinan bahwa dengan kultivasi mereka, selama mereka melihat pohon harta karun Taiksu sekilas, mereka akan mampu mengetahui keajaibannya. Lagi pula, bagaimana kerja keras Raja Abadi Taiksu bisa dipalsukan oleh hal-hal biasa. Dan sekarang, itulah perasaannya. Begitu mereka melihat pohon aneh itu, mereka langsung mempercayainya tanpa keraguan. Sebab dalam persepsi mereka, mereka tidak dapat melihat asal-usul pohon aneh itu untuk sementara waktu, yang mana sudah merupakan suatu keajaiban. Sekalipun mereka belum pernah melihat obat abadi dan pohon suci di dunia, mereka telah mendengar karakteristik umum mereka. Tetapi ketika mereka melihat pohon aneh ini, mereka sangat yakin bahwa pohon aneh ini pasti bukan sesuatu yang pernah mereka lihat sebelumnya. Kedua, buah di pohon aneh ini benar-benar membuat mereka terkejut dan bingung. Itu berisi kekuatan abadi yang tak terbatas dan asal-usul kehidupan abadi yang paling berharga. Ada sekitar 7 atau 8 kehidupan abadi di pohon kecil ini. Bagaimana bisa ada kehidupan abadi yang lahir dari pohon di dunia ini? Mereka malah bingung dan tidak mengerti prinsip di baliknya. Pada saat yang sama, dia juga merasakan kekaguman tak berujung terhadap Raja Abadi Taiksu. Dia benar-benar layak menjadi Raja Abadi Taiksu yang menggunakan hati manusia untuk memperbaiki hati surga.
Dia benar-benar memurnikan pohon yang sangat berharga sehingga dapat menghasilkan kehidupan abadi. Raja Abadi Jahat Hijau berkata bahwa dia memang telah memurnikan pohon harta karun yang dapat menciptakan sumber daya. Ternyata sumber daya ini merujuk pada kehidupan abadi. Walaupun berbeda dengan ide awalnya, tapi masih bisa diterima. Saya pikir pohon harta karun Taiksu yang disempurnakan oleh Raja Abadi Taiksu dapat memecahkan masalah ramuan pencerahan, tetapi sekarang saya menemukan bahwa pohon ini dapat memecahkan masalah kehidupan abadi. Tapi itu tidak penting. Sejujurnya, kehidupan abadi belum tentu lebih buruk daripada ramuan pencerahan, karena ia merupakan sumber daya dasar tingkat tinggi, ia juga merupakan jalur kehidupan, atau bahkan jalur kehidupan yang lebih penting. Justru karena alasan inilah tiga tetua Tianyuan dan dewa-dewa tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Mereka segera mengenali bahwa pohon ini adalah pohon harta karun Taiksu. Dalam sekejap mata, cahaya abu-abu itu telah menghilang ke dalam hamparan bintang. Pada titik ini, Sang Dewi bahkan sedikit tergerak. Dia tentu saja mendengar kata-kata yang sengaja diteriakkan Fang Xing di saat-saat terakhir, dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir meskipun anak ini egois, dia tetap tahu pentingnya segala sesuatunya. Dia memihakku pada akhirnya. Tidaklah mengherankan bila timbul perasaan demikian, sebab cahaya kelabu itu memang lebih dekat dengan bidang bintang tempat dia berada. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, dia terbang ke depan dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Tindakan cepat, cepat. Ketika ketiga tetua Tianyuan melihat ini, mereka juga terkejut dan berbalik dan bergegas pada saat yang sama. Bahkan telapak tangan yang telah diayunkan oleh lelaki tua berjubah bintang itu tidak peduli untuk benar-benar membasmi inkarnasi Fang Xing, dan dengan cepat menariknya kembali. Ketiganya berubah menjadi tiga cahaya abadi, seperti tiga meteor yang muncul ketika sebuah bintang besar meledak dalam sekejap, dan bergegas keluar dengan kecepatan dan kekuatan ilahi yang tak terbayangkan. Haha, kalian bertiga ingin merebut sesuatu dariku. Panggil saja gadis Lian dan 7 orang tua abadi itu. Sang dewa-dewa mencengkeram pohon aneh itu dengan satu tangan, lalu mengayunkan tangan lainnya dengan ganas, menghantam ketiga tetua itu. Serangkaian planet meledak dalam ayunannya, bagaikan untaian permen manisan menyala yang muncul di medan bintang, menunjuk langsung ketiga tetua, dan di saat yang sama dia berteriak. Orang tua berjubah bintang itu meraung marah, sama sekali tidak takut. Haha, Yang Mulia, kita semua tahu bahwa Anda telah mempraktikkan 8 seni surgawi yang sunyi dan mencapai 8 cara agung pada saat yang sama. Kekuatan abadi Anda tidak terbatas, tetapi saya juga tahu bahwa Anda mengendalikan 3.000 dewa dan kekuatan Anda tidak habis. Anda telah meninggalkan avatar di setidaknya 5 tempat untuk memeriksa dan menyeimbangkan para dewa. Selain itu, kelima avatar ini semuanya dipisahkan oleh medan bintang yang tak terbatas dan tidak dapat dipanggil kembali. Sekarang jangan sombong. Saya hanya ingin bertanya, berapa banyak kultivasi yang tersisa di tubuh asli Anda? Sekalipun jalan tersisa hanya satu, kalian tidak akan pernah bisa menghinaku. Suara dewa tiba-tiba meninggi, dan dia meraih pohon aneh itu, berbalik dan menyerang dengan beberapa kekuatan magis. Perang yang mengguncang dunia terjadi tepat di depan matanya. Fang Xing sangat bersemangat, namun, dia juga sedikit khawatir. Aku jadi bertanya-tanya seberapa marahnya mereka nanti saat tahu bahwa apa yang mereka perjuangkan dengan keras itu ternyata hanyalah ranting mati tak berguna dari pohon Buddha aneh. Apakah kita akan bertarung atau mengumpulkan ramuan itu? Namun, tiga tetua Tianyuan dan dewa-dewa semuanya dibawa pergi oleh 2 inkarnasi Fang Xing. Tidak seorang pun tahu kemana mereka mengejar. Langit di atas benua yang hancur tempat taman peri kekacauan berada masih kacau. Di satu sisi, para kultivator Tianyuan, di sisi lain, para dewa, saat ini saling berhadapan, dengan niat membasmi. Di seberang mereka ada musuh yang telah bertempur entah berapa tahun lamanya, dan di bawah mereka ada tujuan akhir mereka. Untuk sesaat, bahkan mereka tidak tahu apakah mereka harus melawan musuh terlebih dahulu untuk mempertahankan keunggulan mereka, atau menyerbu ke Taman Peri untuk mendapatkan obat abadi tanpa mempedulikan apapun, dan setelah memastikan bahwa mereka mendapat sebagian dari obat abadi, mereka akan menyerang pihak lain untuk menentukan pemenangnya. Haruskah membasmi lawan terlebih dahulu atau meraup keuntungan terlebih dahulu? Ini adalah pertanyaan yang patut dipertimbangkan secara cermat. Waktu hampir habis, jangan buang waktu. Jangan khawatirkan mereka untuk saat ini, hancurkan lapisan terakhir batasan dan masuki Taman Peri untuk mengumpulkan obat abadi. Tak lama kemudian, seseorang dari kubu Tianyuan berteriak dengan suara yang dalam dan tegas. Dia adalah seorang pria parubaya, dengan seekor kuda kurus di sampingnya. Dia mengenakan jubah hijau tua. Dia memiliki sikap yang tenang dan kultivasi yang kuat. Dia tampaknya memiliki banyak prestise di antara para kultivator Tianyuan. Sambil berbicara, dia melangkah maju, membentuk berbagai segel rumit dengan tangannya, dan mematahkan batasan yang menghalangi jalan mereka. Tidaklah tepat untuk bertarung sampai mati dengan Tian Yuan saat ini.
Yang terpenting adalah mengumpulkan ramuan itu terlebih dahulu. Di sisi dewa-dewa, Dewa Raja Tonggu juga berbicara dengan suara dingin, membuat keputusan yang bertepatan dengan Tian Yuan, dan melangkah maju untuk membombardir pembatasan. Kedua belah pihak telah membuat keputusan yang aman. Titik titik titik. Titik titik titik. Sebagian besar batasan dan formasi rusak yang telah menyelimuti Taman Peri Kekacauan telah dipatahkan oleh Dewa Tertinggi dan 3 tetua Tian Yuan. Yang menghalangi mereka hanyalah lapisan terakhir. Meskipun tingkat kultivasi mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Dewa Tertinggi dan 3 tetua Tian Yuan, melanggar batasan terakhir ini bukanlah masalah. Satu sisi menggunakan segel untuk membukanya, dan sisi lainnya membombardirnya dengan gravitasi. Tak lama kemudian, mereka melihat cahaya formasi itu berkedip-kedip dan retakan muncul di depan mata mereka. Formasi yang rusak di atas Taman Peri Kekacauan mulai bergetar, dan fondasinya telah diguncang oleh mereka. Ledakan. Pada akhirnya, Raja Dewa Tonggulah yang lebih cepat. Dia memukul keras pada batasan terakhir, dan batasan itu langsung hancur. Sebuah jalan muncul di depan para dewa dan makhluk, dan mereka dapat langsung melarikan diri ke dalamnya. Pada saat yang sama, di sisi Tian Yuan, pria berjubah hitam juga memecahkan cahaya susunan terakhir yang tersisa dan membuka jalan. Dia begitu gembira hingga ingin segera masuk. Ini tidak berarti bahwa mereka telah menghapus semua formasi dan batasan yang tersisa di atas negeri ajaib kekacauan ini, tetapi mereka telah membuka 2 lubang. Segera ke taman dan kumpulkan sumber daya. Kedua belah pihak sangat gembira, dan sambil berteriak keras, mereka menyerbu ke dalam Taman Peri Kekacauan pada saat yang sama. Namun, pada saat itu, sesosok tubuh perlahan menyelinap keluar, berjalan menembus kehampaan dan menuju awan-awan, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap ke arah mereka. Aku masih di sini, kalian pikir kalian bisa mengambil ramuan itu dengan mudah. Lelaki itu memiliki senyum tipis di wajahnya, dan dalam senyum itu ada sedikit rasa jijik yang sulit disembunyikan. Kaisar Aliran, itulah putra Kaisar. Ketika melihat orang ini, Tian Yuan dan Dewa Ilahi tertegun sejenak, lalu berteriak dengan suara yang dalam. Jangan pedulikan dia, dia sudah membuat klon dan kabur. Ketiga tetua mengejarnya, dia tidak bisa kabur. Yang tersisa di sini hanyalah ekor yang ditinggalkannya. Jika ada yang berani menghalangi jalannya, kami akan langsung membasminya dan membuat jiwanya terbang menjauh. Ketika mereka melihat Fang Xing, mereka tertegun sejenak, lalu seseorang berteriak keras. Kedua belah pihak bersemangat dan siap mengambil tindakan setelah mendengar ini. Meskipun ekornya terpotong, kita masih bisa membakar negeri ajaib kekacauan ini. Namun Fang Xing hanya tersenyum lembut saat ini, lalu dia memegang setumpuk jimat di tangannya dan menggoyangkannya pada kedua sisi. Ini, kedua belah pihak semua terkejut, terutama para kultivator Tian Yuan, yang merasa sangat sedih. Baru saja, Putra Kaisar menggunakan metode ini untuk memaksa ketiga tetua dan dewa-dewa agar berhati-hati. Tanpa diduga, ketiga tetua dan dewa-dewa mengejar inkarnasinya yang melarikan diri. Ekornya yang semula tertinggal seperti ekor tokek, justru dimanfaatkan lagi dan mengeluarkan kertas jimat itu. Akan tetapi, meskipun mereka merasa itu tidak masuk akal, mereka semua baru saja melihat kekuatan api sejati Samadhi, dan mereka benar-benar merasa sedikit gelisah pada saat ini. Baru saja, Tetua Zaixing berkata bahwa dia tidak berani mengambil tindakan. Di sisi Tian Yuan, pria parubaya berjubah hitam perlahan melangkah maju dan berteriak dengan dingin. Dia tampaknya ingin mengikuti contoh lelaki tua berjubah bintang, memastikan Fang Xing tidak akan binasa bersamanya, dan memaksanya untuk berkompromi dengannya. Satu gerakan saja akan memengaruhi seluruh tubuh. Saat dia bergerak, aliansi ilahi juga mulai bergerak. Namun pada saat ini, Fang Xing mengangkat kepalanya sambil mengeluarkan suara Swiss dan mencibir, aku tidak berani melakukannya. Ketika lelaki setengah baya berjubah hitam itu melihat matanya, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Pada saat ini, suara Fang Xing tiba-tiba naik 8 oktav, dan dia berteriak, aku tidak berani melakukannya sekarang karena hidupku bergantung padanya. Jika aku melakukannya, tidak akan ada jalan keluar. Tapi sekarang, inkarnasiku telah lolos, dan hanya ekornya yang tersisa di sini. Saat dia mengatakan ini, Raja Ilahi Tonggu dari Aliansi Ilahi berteriak, beraninya kau. Dia jelas ingin mengancam Di Liu, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, situasinya berubah drastis. Wow, sang pangeran tiba-tiba melemparkan semua kertas jimat ke udara. Pada saat ini, Taman Peri Kekacauan yang luas tiba-tiba meledak menjadi api yang tak berujung. Pemandangan itu bagaikan api yang membakar langit, tidak meninggalkan apapun. Seluruh Chaos Fiery Garden berubah menjadi lautan api. Semua obat-obatan abadi dan hal-hal lainnya semuanya tenggelam di lautan api. Api itu adalah api Samadhi sejati yang menakutkan. Belum lagi bunga dan tanaman di bawahnya, bahkan makhluk Tian Yuan dan Shen Meng secara tidak sadar mundur bersama, wajah mereka berubah drastis.
Dia benar-benar membakar Chaos Fairyland. Semua orang berteriak dan suara mereka berubah. Perkataan Fang Xing sebelumnya sungguh memukul mereka. Ya, dia hanya meninggalkan ekor yang patah di sini dan dia tidak berniat melarikan diri. Jadi tampaknya mungkin untuk menggunakan ekor yang patah untuk menyalakan api sejati Samadhi dan membakar Taman Peri Kekacauan. Tetapi, tidak peduli bagaimana saya memikirkannya, sulit untuk mempercayainya. Negeri ajaib kekacauan baru saja terbakar seperti itu. Ledakan, 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 ledakan. Api yang berkobar terus menjilati langit, membakar semua formasi dan batasan yang tersisa di atas benua yang hancur ini. Formasi dan batasan yang tersisa ini awalnya ditinggalkan oleh Raja Abadi Taiksu untuk melindungi Taman Abadi Chaos. Meskipun tidak lengkap, mereka juga mandiri. Akan tetapi, mereka menjadi sedikit rapuh setelah waktu yang lama. Kemudian, batasan yang tak terhitung jumlahnya dilanggar oleh Tian Yuan dan Aliansi Ilahi, dan 2 lubang pun berhasil dilubangi. Keadaannya lebih mirip rumah rusak yang 2 pilarnya copot. Semuanya sudah diambang kehancuran dan bisa runtuh kapan saja. Api Samadhi sejati di bawah, yang berkobar dari dalam keluar, lebih bagaikan sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta, menyebabkan formasi dan batasan yang tersisa runtuh dengan sendirinya dan kemudian dilalap api. Taman Peri Kekacauan yang luas telah berubah menjadi tanah tak bertuan dan tak bertuan, seperti bintang-bintang tak bernyawa yang dapat dilihat di mana-mana di hamparan bintang, tanpa pengetahuan, kesadaran, atau kekhawatiran. Tentu saja, Tian Yuan dan para dewa tidak peduli dengan pemandangan ini. Mereka hanya menatap api itu dengan mata kosong. Tidak, api itu bermula di udara dan tidak membakar ramuan di bawah. Di tengah keheningan yang menyedihkan itu, pada suatu saat, seseorang tiba-tiba berteriak karena terkejut. Yang lainnya pun ikut terkejut ketika mendengar hal itu dan serentak menunduk. Mereka benar-benar ketakutan melihat kobaran api di bawah sana, ditambah dengan prasangka mereka benar-benar mengira kalau seluruh Taman Peri telah dibakar oleh Putra Kaisar. Sampai saat ini, ketika api sedikit melemah, mereka buru-buru menggunakan indera spiritual mereka dan menemukan bahwa itu hanyalah alarm palsu. Lautan api yang mengamuk membubung ke udara dan meluas, seperti awan api di langit. Di bawah kendali yang disengaja, ia tidak membakar obat abadi di bawahnya sama sekali, tetapi membakar abis formasi dan batasan yang tersisa di Taman Peri. Hahaha, tentu saja aku tidak membakarnya. Ada begitu banyak hal baik, bagaimana mungkin aku tega? Pada saat ini, suara tawa liar terdengar dari bawah. Itu suara sang pangeran. Melalui cahaya api yang menyala-nyala, seseorang melihatnya duduk bersila di udara, memegang sebuah prasasti batu di tangannya, tertawa terbahak-bahak hingga dia tampak sangat bangga. Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Ketika kedua belah pihak mengetahui kebenaran, mereka tercengang pada saat yang sama. Jangan khawatir tentang dia. Pembatasan telah dicabut. Dia telah membantu kita. Ayo cepat masuk ke Taman Peri dan ambil ramuannya. Beberapa orang bahkan berteriak keras dan bergegas turun ke Chaos Fairyland di bawah. Kalimat ini memobilisasi sekelompok besar orang, dan untuk sesaat, langit di atas Taman Peri dipenuhi dengan bayangan peri yang berjadewa satu demi satu, seperti hujan meteor. Tetapi pada saat ini, Fang Xing yang tengah duduk bersila di udara, menatap ke arah cahaya abadi yang tak terhitung jumlahnya di atas kepalanya, matanya menyipit, menampakkan kesan kejam. Lalu, sebuah pena muncul di tangannya. Dia melirik prasasti batu di sampingnya, menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil keputusan. Tiba-tiba dia mengambil pena dan menulis coretan-coretan tebal di tablet itu. Pada prasasti itu, kata larangan yang hikmat dan jujur. Dicoret-coret dengan goresan santai, dan prasasti batu itu, pada saat ini, retak seperti telur. Saya, Guru Tao, tidak peduli apakah Anda bumi atau langit, kura-kura atau kura-kura. Kali ini, mari kita lihat apakah Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini. Pada saat ini, Fang Xing juga mengatakan sesuatu dengan suara rendah, tidak jelas apakah itu ancaman atau peringatan. Ledakan. Pada saat ini, prasasti batu itu tiba-tiba meledak, dan serpihan batu pun menjadi tidak terlihat. Kemudian, dari dalam prasasti batu itu, tiba-tiba keluarlah suatu kekuatan yang tak kasat mata namun amat mengerikan, lalu meluas ke sekelilingnya. Rasanya seperti payung besar tiba-tiba terbuka di atas Taman Peri ini. Apa ini? Sebuah formasi besar? Tidak, ini bukan formasi besar. Di luar langit benua rusak, Tian Yuan dan sekelompok orang dari aliansi ilahi semuanya telah menyelam ke bawah, bergegas menuju obat abadi di seluruh pegunungan di bawah, seperti tikus yang bergegas ke dalam kendinasi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa tiba-tiba, Taman Peri di bawahnya bersinar dengan cahaya spiritual, dan sebuah payung besar yang tak terlihat terangkat. Rasanya seperti formasi susunan atau letusan gunung berapi, dan menyembur langsung ke langit. Para pembudidaya dan dewa yang menyelam ke bawah terkena kekuatan tak kasat mata ini dan langsung terpental keluar dari langit.
Mereka yang basis kultivasinya lebih kuat buru-buru menghentikan momentum mereka di luar langit, sedangkan mereka yang basis kultivasinya lebih rendah tidak bisa berhenti sama sekali, dan satu persatu mereka menabrak bintang-bintang di Sungai Peri Duobao. Mereka telah menemukan bahwa tidak ada perlindungan di Chaos Fairyland, tetapi tiba-tiba sesuatu yang kuat seperti itu muncul. Mereka langsung terkejut, cemas, marah, dan gelisah. Mereka tidak tahu tipu daya apa yang telah dilakukan pangeran aneh itu. Payung tak kasat mata ini sungguh kuat. Itu seperti sebuah formasi tetapi bukan formasi. Ia memiliki kekuatan formasi, tetapi jauh lebih kuat daripada formasi. Terlebih lagi, ia tidak terlihat dan tidak dapat diprediksi. Saat muncul, ia terhubung ke seluruh Chaos Fairyland. Sangat cocok hingga benar-benar mengejutkan. Anda harus tahu bahwa meskipun itu adalah formasi nyata, bukanlah tugas yang mudah untuk menutupi benua yang pecah ini sekaligus. Masalahnya sulit dijelaskan. Tapi sekarang, keberadaan yang mirip formasi ini telah menutupi seluruh negeri dongeng dalam sekejap. Kekuatan ini, terasa familiar bagiku, sedikit seperti. Di tengah keraguan itu, ada seorang kultivator Tianyuan yang berkonsentrasi cukup lama dan bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan apa yang terpendam di laut bergolak saat itu? Titik. Laut yang bergolak. Mendengar hal ini, semua petani sekali lagi dipenuhi dengan keheranan dan keraguan. Haha, bagus sekali. Setimpal aku membiarkanmu keluar. Pada saat ini, Fang Xing sedang duduk bersila di udara, menatap ke arah para pembudidaya yang terhalang di luar langit, dan dia tidak bisa menahan tawa. Orang-orang di pihak Tianyuan menebak dengan benar. Apa yang dilepaskannya sekarang adalah kekuatan yang terpendam di laut yang bergolak, atau bisa dikatakan itu adalah kehendak dewa. Laut yang bergolak di tepi Sungai Abadi Duobao pada awalnya merupakan rerun dewa batu yang terbentuk setelah sebuah benua pecah. Benua itu awalnya memiliki kehendak surga, tetapi setelah benua itu hancur, kehendak surga tertidur di kedalaman laut yang bergolak. Kekuatannya pernah ditarik keluar oleh seseorang dan diubah menjadi berbagai formasi kacau untuk melindungi lautan yang bergolak, yang sulit untuk dihadapi. Kemudian, Fang Xing berlatih di laut yang bergolak, memotong takdirnya, dan membocorkan napas dunianya sendiri, tetapi dia juga secara tidak sengaja mengkhawatirkan kehendak surga di area ini. Kemauan itu sudah lemah dan tertidur cukup lama. Setelah mencium bau dunia kesadaran Fang Xing, ia terdorong oleh naluri dan ingin menyerbu ke dunia kesadaran Fang Xing dan merebut paksa dunia itu. Hal itu benar-benar menyebabkan bahaya besar bagi Fang Xing saat itu. Untungnya, Raja Abadi Kingxi di kedalaman lautan kesadaran gadis kecil buta itu terbangun dan meminjamkan pena abadi untuk menyegelnya, sehingga menghindari bahaya besar. Kemudian, Fang Xing setuju untuk mengampuni Raja Abadi Kingxi sekali, tetapi itu juga karena bantuan Raja Abadi Kingxi saat itu. Setelah kehendak lautan yang bergolak itu disegel, ia tetap berada di dunia kesadaran Fang Xing. Tidak seorang pun tahu untuk apa itu digunakan. Takdir semacam ini serupa dengan jiwa sebuah benua. Hanya benua atau bintang yang memiliki takdir yang dapat melahirkan makhluk hidup. Jika beberapa makhluk hidup memilih benua tertentu untuk bertahan hidup dan berkembang biak, seiring berjalannya waktu, benua yang awalnya tidak memiliki takdir ini akan melahirkan takdir. Oleh karena itu, hubungan antara takdir dan benua sungguh sulit dijelaskan. Sampai batas tertentu, ia dapat dipahami sebagai sesuatu yang saling melengkapi dan saling bergantung. Hanya dengan takdirlah segala sesuatu dapat bertumbuh, dan dengan bertumbuhnya segala sesuatu, takdir akan terpelihara. Kemauan laut yang bergolak itu sudah sangat lemah dan diambang kehancuran. Jika tidak, ia tidak akan terdorong oleh naluri untuk merebut dunia kesadaran Fang Xing. Jika berbicara secara tegas, hal itu bahkan lebih buruk dari keinginan Sang Buddha. Kalau dikatakan bermanfaat, itu terlalu lemah dan kurang spiritualitasnya, jadi sungguh-sungguh tidak ada gunanya. Tetapi jika Anda mengatakan itu tidak berguna, itu adalah roh langit dan bumi, jiwa benua. Bagi Fang Xing sekarang, apakah dia menggunakannya untuk memurnikan senjata, atau memurnikannya menjadi senjata ajaib, atau bahkan memurnikannya secara langsung, itu akan sangat bermanfaat. Tentu saja, semua metode penggunaan ini hanya teoritis, dan Fang Xing tidak dapat melakukannya sekarang. Awalnya Fang Xing akan mengabaikannya dan menyegelnya di dunia kesadarannya sampai dibutuhkan. Namun kini, dia telah berjanji untuk melindungi Chaos Fairyland. Tugas yang hampir mustahil ini memaksanya untuk mengungkapkan semua kartunya. Setelah memikirkannya, dia akhirnya menemukan solusi. Meskipun kehendak dewa dapat berubah tanpa batas dan memiliki kegunaan yang tak terhitung jumlahnya, metode yang paling umum adalah menyempurnakan formasi. Pembentukannya semula berasal dari makhluk hidup yang berdasarkan asal-muasal kehendak surga. Dapat dikatakan bahwa kehendak dewa pada hakikat adalah sebuah bentukan besar yang tumbuh secara alamiah. Formasi hebat yang memuat semua perubahan. Formasi inti dunia kecil Fang Xing disebut formasi Buddha.
Ia diciptakan oleh Sekte Buddha dengan menggunakan sebagian kehendak surgawi Buddha. Oleh karena itu, formasinya berubah sesuai dengan pikiran dan bersifat misterius serta tidak dapat dijelaskan. Ia selalu melindungi dunia kecil Fang Xing dengan baik. Justru karena metode latihan dan pengalaman pribadi Fang Xing, dia pastinya yang paling berpengetahuan tentang kehendak surga di antara para kultivator yang berada pada tingkat yang sama. Bahkan beberapa dewa emas mungkin tidak sebaik dia. Itulah sebabnya dia menemukan cara untuk memanfaatkan kehendak surga di lautan yang bergejolak ini, yaitu dengan melepaskannya secara langsung dan membiarkannya bergabung dengan negeri dongeng yang kacau ini untuk menjadi kehendak surga bagi benua yang hancur ini. Kehendak dewa tidak bisa ada dalam ruang hampa, ia harus melekat pada sesuatu. Fang Xing tidak perlu melakukan apapun. Selama dia membuka segel pada prasasti batu, keinginan surga yang belum terpenuhi ini niscaya akan melekat pada taman peri kekacauan. Karena baginya, benua yang tidak lengkap ini dengan obat-obatan abadi yang tak terhitung jumlahnya dan pohon-pohon harta karun Taiksu, penuh vitalitas, adalah tubuh terbaik yang selama ini dicarinya tetapi tidak dapat diperoleh. Dapat digambarkan seperti ini bagi lautan Tianyi yang bergolak, benua yang belum lengkap ini bagaikan sisa roh yang telah lama mengembara dan hampir menghancurkan jiwa, dan tiba-tiba menemukan tubuh tanpa pemilik dengan potensi tak terbatas. Tentu saja tidak mudah untuk mencapainya. Takdir ini terlalu lemah, terutama setelah disegel oleh Raja Abadi Kingxi. Bahkan lebih lemah dan hampir menghilang. Jadi jika Fang Xing ingin menjadikannya roh sejati dari benua yang belum lengkap ini, ia harus menyingkirkan semua rintangan untuk mencapainya. Formasi rusak yang rapat serta larangan-larangan di atas Chaos Fiery Garden merupakan rintangan baginya. Inilah sebabnya Fang Xing menggunakan lautan api untuk membakar semua formasi yang rusak. Aku keluar dari masalah. Aku tidak akan menghilang. Berada di udara, Fang Xing sudah dapat merasakan bumi dan langit bergetar di sekelilingnya, seolah ada semacam keinginan yang bersorak dan bersukacita. Tampaknya dia tidak membenci Fang Xing karena dia disegel. Langit dan bumi itu kejam, jadi wajar saja mereka tidak akan mengungkapkan rasa terima kasih atau menyimpan dendam. Aku membebaskanmu, tapi ini hanya sementara. Fang Xing duduk tegak di udara, dan berkata dengan tenang, kamu sangat cocok menjadi roh penjaga taman peri ini. Ini bagus untukmu, tetapi kamu perlu memahami bahwa tidak seorang pun akan mengizinkanmu tinggal di taman peri ini selamanya. Mereka semua ingin sekali menyerbu ke taman peri ini, mengambil semua obat-obatan peri, dan mengambil pohon berharga yang berada jauh di dalam taman peri. Dan kamu juga harus tahu bahwa tanpa mereka, tanah yang tidak lengkap ini tidak akan memiliki vitalitas. Tanpa vitalitas, kamu akan tetap layu secara bertahap seperti sebelumnya. Jangan layu, dan jangan menghilang. Suara kehendak surga, seperti Dao Agung Hongmeng, terus bergetar dan bergema di samping Fang Xing. Jika kau tidak mau, maka kau harus bekerja sama denganku. Fang Xing tersenyum tipis, menggambar lingkaran dengan tangannya, dan berbisik aku memiliki dunia yang damai, tidak pernah ditaklukkan, tidak pernah dihancurkan, hanya vitalitas yang tak terbatas. Aku ingin membawa taman peri ini ke dunia kesadaranku, tetapi setelah mereka memasuki dunia kesadaranku, mereka hidup dan tumbuh bersamaku. Sayangnya, dengan kekuatan spiritual dan esensi fisikku saat ini, aku tidak dapat mendukung begitu banyak bunga peri dan ramuan eksotis. Membawa mereka masuk secara paksa hanya akan menyakiti kedua belah pihak. Jadi aku memberimu kesempatan ini, ambillah taman peri ini dan masuklah ke dunia kesadaranku. Di sana, kau akan menjadi semakin kuat, lebih kuat dari sebelumnya, dan kau akan sangat aman, tidak ada yang dapat menyakitimu lagi. Aku tidak mau pergi. Kamu punya aura yang membuatku takut. Setelah mendengar ini, Tian Yi sebenarnya sedikit takut dan gemetar, seolah-olah ada suatu kekuatan yang menolak Fang Xing. Tetapi jika kamu tidak setuju, mereka akan segera mengambil kembali fondasimu. Fang Xing berkata dengan tenang, sambil perlahan menoleh menatap langit. Dia jarang berbicara jujur dalam hidupnya, tetapi kali ini, dia tidak menipu takdir. Dia telah berjanji pada bunga-bunga dan tanaman ini bahwa dia akan melindunginya, tetapi dengan begitu banyak mata yang tamak, bagaimana dia bisa melakukan itu dengan tingkat budidayanya saat ini? Satu-satunya cara untuk memenuhi janjinya adalah dengan membawa bunga dan tanaman ini ke dunia kesadaran. Namun, jika dia benar-benar melakukan ini, masalah lain harus dipertimbangkan. Pertama, benua yang hancur ini begitu besar, seberapa mudahkah untuk menggabungkannya ke dalam dunia kesadaran? Apakah orang-orang itu hanya akan menonton saya melakukan hal ini dan tidak menghentikan saya? Pertanyaan lainnya, kalau bunga-bunga dan tanaman itu dimasukkan ke alam kesadaran, itu sama saja dengan masuk ke dalam tubuh manusia, betul. Mereka membutuhkan makanan energi abadi dan perlu bertumbuh. Itu adalah transformasi asal yang begitu besar dan tak terbayangkan. Bagaimana dunia kesadaranku yang baru lahir dapat bertahan terhadap konsumsi seperti itu?
Jika saya benar-benar melakukan ini, saya mungkin akan dibasmi dalam waktu kurang dari 3 hari. Namun dengan kehendak dewa, semuanya berbeda. Dengan kehendak dewa, benua yang pecah ini dan kehendak dewa yang lemah ini membentuk suatu siklus antara langit dan bumi, dengan yin dan yang saling melengkapi, kehidupan dan kematian saling bergantung, mandiri, dan tertutup. Jika hanya negeri dongeng saja yang menjadi racun bagi Fang Xing, maka kehendak dewa ini ibarat menambahkan lapisan cangkang di luar negeri dongeng, agar dia tidak terluka lagi. Setelah itu, Fang Xing akan dapat langsung menggabungkan seluruh benua yang belum lengkap ini ke dalam dunia kesadarannya. Belum lagi ramuan ajaibnya, tak ada sebutir pasir pun yang tersisa untuk orang lain. Ini adalah tembok pembatas kehendak surga. Pastilah putra kaisar telah membangunkan roh penjaga taman peri yang sedang tidur. Jangan panik, hancurkan. Tepat ketika Fang Xing menjelaskan niatnya kepada lautan kehendak surga yang bergejolak, saat ini, di luar langit, Tianyuan dan aliansi ilahi telah melihat perubahan di taman peri kekacauan. Bagaimanapun, Tianyuan masih memiliki orang-orang yang cakap. Meskipun mereka mungkin tidak memahami kehendak surga sedalam Fang Xing, mereka dapat menebak sebagian kebenarannya. Kemudian mereka berteriak keras dan berdiri bersama-sama dengan para petani lainnya. Segala macam kekuatan magis dan senjata magis berwarna-warni seperti hujan, dan mereka datang ke arah taman peri ini dengan momentum yang besar. Mereka menghantam dinding kehendak surga dengan suara gemuruh, dan serangkaian api ajaib meledak. Nampak seperti kembang api, amat meriah. Aku akan pergi, bagaimana caranya aku pergi? Perbuatan orang-orang itu hanya membuktikan apa yang dikatakan Fang Xing kepada Tianyi dari laut bergolak. Tianyi benar-benar merasakan kepanikan tertentu. Sekarang ia begitu lemah, dan hanya dalam situasi putus asa ia mendapat kesempatan untuk melekatkan diri pada Chaos Fiery Garden. Bagaimana mungkin ia rela kehilangannya? Selain itu, kekuatan para kultivator Tianyuan dan Raja Dewa tidaklah lemah, dan tidak tahu berapa lama ia bisa bertahan, dan ia bisa saja dihancurkan kapan saja. Oleh karena itu, meskipun pada dasarnya ia tidak menyukai Fang Xing, dan bahkan takut pada Fang Xing, ia buru-buru setuju. Saat aku memanggilmu, masuk saja. Mendengar ini, Fang Xing mencibir dan berdiri, penuh percaya diri. Kemudian dia mendongak dan melihat ke langit, dia melihat bahwa Tianyuan dan aliansi ilahi sedang menyerang dengan kekuatan sihir mereka, seolah-olah mereka ingin menerobos tembok pembatas dalam waktu sesingkat mungkin dan bergegas kembali. Meskipun tembok pembatas ini tidak akan bisa mereka hancurkan dalam waktu singkat, dia tidak khawatir. Namun, jika orang-orang ini terus-menerus mengganggunya, itu akan merugikan rencananya. Jadi, dia harus mencari cara untuk menyingkirkan mereka. Untung saja Kaisar Si meninggalkan rencana cadangan sebelum dia meninggal. Dalam hatinya, dia mendesah pelan, perlahan-lahan merentangkan kelima jarinya, lalu dengan perlahan dan cepat mengibaskannya beberapa kali di udara. Kita harus menggabungkan kekuatan dan melancarkan serangan terkuat, sehingga kita dapat segera menerobos tembok pembatas. Pada saat ini, para kultivator Tianyuan di dunia luar hampir marah. Waktu berlalu, tetapi mereka bahkan tidak bisa memasuki negeri dongeng. Itu sungguh hal yang sangat membuat frustrasi. Tembok pembatas itu begitu misterius sehingga mustahil untuk mendobraknya. Jika mereka menghancurkannya dengan paksa, tidak ada seorang pun yang memiliki kultivasi sekuat itu. Dalam keputusasaan, beberapa orang bahkan mulai mengusulkan untuk bergabung dengan makhluk-makhluk klan dewa. Jika kedua belah pihak sepakat untuk melancarkan pemboman terkuat pada saat yang sama, mereka memang dapat menghancurkan tembok batas. Tentu saja, meskipun ini adalah satu-satunya metode saat ini, mereka masih enggan melakukannya. Alasannya adalah karena kebencian antara makhluk Tianyuan dan para dewa terlalu dalam. Hingga saat ini, api perang masih menyebar di Tianyuan. Jika para tetua dari berbagai kuil Tao tidak setuju dengan para jenius yang ada di daftar dewa yang dianugerahkan untuk kembali berpartisipasi dalam perang, saya khawatir hal pertama yang akan dilakukan orang-orang ini setelah mendapatkan kekuatan yang besar adalah membasmi kembali ke Tianyuan dan membasmi para dewa yang penuh kebencian itu sepenuhnya. Meskipun para dewa di depan mereka tidak sama dengan para dewa Tianyuan, mereka tidak memiliki perasaan yang baik terhadap mereka. Untuk mencapai hal-hal besar, seseorang seharusnya tidak terlalu memperhatikan detail-detail kecil. Pada titik ini, tidak ada cara lain untuk membicarakannya. Jika kita menunda terlalu lama, pasukan dunia abadi akan datang untuk membasmi kita. Saya khawatir kita berdua akan berakhir tanpa apa-apa. Rekan-rekan Taois, harap bersabar. Saya akan pergi dan berbicara dengan mereka. Di antara makhluk-makhluk Tianyuan, seorang pria yang berusia sekitar 30 tahun dan tampak saleh berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Protos itu licik dan berbahaya. Ayo kita suruh lebih banyak orang ke sana. Beberapa orang di dekatnya mengingatkannya dengan suara yang dalam, dengan ekspresi yang sangat aneh.
Saya tidak tahu berapa banyak orang yang tidak puas dengan usulan ini, tetapi jika saatnya tiba, bahkan jika mereka tidak puas, mereka tidak akan berbicara untuk menghentikannya. Pada saat yang sama, di sisi Protos, Raja Dewa Tonggu juga mengerutkan kening dan berkata kepada ibu serangga tersembunyi secara logika, akan lebih cerdas bagi kedua belah pihak untuk bergabung untuk menghancurkan tembok pembatas dan kemudian memasuki Taman Peri untuk saling merebut barang-barang. Sayang sekali makhluk-makhluk Tianyuan ini sangat membenci kita, dan saya tidak tahu apakah mereka dapat mengesampingkan prasangka ini terlebih dahulu. Tidak mudah bagi kita untuk mengambil inisiatif untuk mengusulkannya. Ratu Cacing tersembunyi mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, jika kamu mengambil inisiatif untuk mengusulkan sesuatu, kamu mungkin akan dipermalukan jika kamu tidak berhati-hati. Saat keduanya ragu-ragu, mereka tiba-tiba melihat beberapa kultivator dari sisi Tianyuan terbang mendekat. Meski mereka semua tampak sangat menyeramkan, tidak ada aura pembasmi di tubuh mereka. Jelaslah mereka tidak ada di sini untuk mencari Qi. Hal ini membuat Ibu Cacing Yuyin dan Raja Dewa Tonggu saling memandang dengan heran, dan diam-diam berkata, mereka seharusnya datang ke sini untuk mengusulkan kerjasama. Mereka benar-benar dapat mengesampingkan prasangka mereka terhadap kita. Tampaknya para junior Tianyuan ini masih cukup murah hati. Aku pernah meremehkan mereka sebelumnya. Di mana Raja Dewa? Silakan datang dan mengobrol. Para biksu Tianyuan itu datang pada jarak 100 mil dari pasukan para dewa, berhenti dan menyampaikan pesan dari kejauhan. Haha, rekan Taois Tianyuan, apa saranmu untukku? Raja Dewa Tonggu dan Ibu Serangga tersembunyi saling berpandangan, lalu melangkah maju dan berbicara dengan lembut. Saya tidak berani mengajari Anda, tetapi saya punya saran. Anda telah melihat situasi saat ini. Seseorang sedang bermain trik di Taman Peri dan telah mendirikan tembok kehendak surgawi. Kita tidak dapat memaksanya terbuka dengan kekuatan dari kedua belah pihak. Dalam situasi saat ini, kita dapat menunggu para tetua Tianyuan kita kembali sebagai pemenang dan menggunakan kultivasi Dewa Emas mereka untuk menghancurkannya secara paksa, atau kita hanya dapat bekerja sama. Di antara para biksu Tianyuan, Taois Wang berjubah biru, yang berusia lebih dari 30 tahun, berbicara perlahan. Saya benar-benar ingin mengusulkan ini. Raja Dewa Tonggu berpikir dalam hati dan memutuskan untuk mengikuti arus dan menyetujuinya. Namun sebelum dia sempat berbicara, Ibu Serangga tersembunyi tiba-tiba mengerutkan kening, menatap para kultivator Tianyuan dari samping, dan mencibir, bagaimana kalian tahu bahwa orang yang akan kembali sebagai pemenang nanti pastilah tetua Tianyuan? Haha, dewa-dewa aliansi kita memiliki kultivasi dan kekuatan magis yang hebat. Bahkan Raja Abadi pun dapat melawannya. Kalian bertiga tetua melebih-lebihkan kemampuan kalian sendiri dan berani bersaing dengannya. Aku khawatir kalian tidak akan dapat kembali. Ini, Raja Dewa Tonggu sedikit terkejut saat mendengar ini. Ia tidak menyangka kalau Ibu Netherworm akan marah mendengar hal ini. Namun, dia berubah pikiran dan menyadari bahwa pihak lain tampak seperti sesepuh Tianyuan yang pasti akan menang. Hal ini memang meremehkan Dewa Yang Maha Esa sampai batas tertentu. Dia tidak menganggapnya serius sekarang. Sekarang setelah Ibu Cacing Nether mengemukakan masalah ini, meskipun dia merasa bahwa dia harus tetap fokus pada hal-hal yang besar, dia tidak berani menyela. Maksudmu, para tetua Zuzi Daochang kita melebih-lebihkan kemampuan mereka. Perkataan Ibu Cacing tersembunyi itu langsung membuat marah Taois Wang berjubah biru. Suaranya tiba-tiba meninggi 8 derajat dan dia berteriak dingin, guru ilahilah yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Hanya dengan memenangkan beberapa mantan budak alam abadi, kamu ingin menguasai semua alam dan bahkan berani menyerang Tianyuan. Haha, sejujurnya, jika para tetua tidak melarangnya, aku akan kembali ke Tianyuan dan memusnahkan ras ilahi sejak lama. Hehe, mendengar ini, wajah Ratu Serangga Kegelapan menjadi semakin muram, dan dia berkata dengan nada yang menyeramkan, jika kamu ingin memusnahkan klan dewa, mengapa repot-repot kembali ke Tianyuan? Bukankah ada pasukan klan dewa tepat di depan matamu? Mengapa kamu tidak datang dan mencoba melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk memusnahkan klan dewaku? Apakah kau pikir aku tidak berani? Pendeta Tao berjubah biru menjadi murka dan meraung, lalu dia mengangkat pedang kuno dan aura ungu melonjak. Akan tetapi, dia hanya mengangkat tangannya, tetapi tidak benar-benar menyerang, dan terlihat jelas bahwa dia masih menyimpan beberapa keraguan dalam hatinya. Namun di pihak aliansi dewa, saat mereka melihat pihak lain memamerkan senjata ajaib mereka, mereka langsung membuat banyak orang khawatir. Makhluk klan dewa yang lebih dekat langsung memperlihatkan cakar dan taringnya yang tajam. Ibu Serangga tersembunyi langsung melambaikan jarinya, dan beberapa duri beracun muncul dari udara tipis dan langsung mengenai raja. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan marah, dasar junior Tianyuan yang bodoh, dengan kultivasimu yang rendah, beraninya kau menghina dewa tertinggi. Anak-anak, ambil tindakan, tangkap orang-orang ini untukku, dan bagilah daging dan darah mereka.
Membasmi. Makhluk-makhluk dari klan dewa yang mereka bawa pada awalnya adalah para elit yang pernah mengepung pasukan Cixiao sebelumnya. Setelah pertumpahan darah itu, mereka semua menjadi sangat berani dan ganas. Selain itu, mereka sekarang menghadapi makhluk Tianyuan. Meskipun mereka juga berasal dari manusia, di mata mereka, makhluk Tianyuan dan makhluk di dunia peri kecil semuanya lemah dan dapat diganggu. Mereka tidak memiliki rasa takut di hati mereka. Ketika mereka melihat mereka dari kejauhan tadi, mereka sudah penuh dengan niat membasmi. Kini setelah mereka menerima perintah dari dewa tertinggi, mereka tiba-tiba menyerbu dengan aura pembasmi, melolong. Berani sekali. Pendeta Tao berjubah biru juga terkejut, dan mengayunkan pedangnya untuk memotong sengatan beracun yang ditembakkan oleh Ratu Serangga tersembunyi. Namun, tidak diketahui apakah dia sedikit panik atau memiliki niat membasmi yang besar dalam hatinya, sehingga dia tidak dapat mengendalikan energi pedangnya dan membasmi beberapa dewa yang menyerbu di depan. Beraninya kau menyakiti makhluk-makhluk suci milikku. Melihat hal itu, sang ibu serangga tersembunyi menjadi semakin geram. Dia berteriak keras dan menyerbu ke depan. Dia membasmi orang di setiap kesempatan, sungguh anak yang kejam. Bahkan Raja Dewa Tonggu yang kebingungan pun menjadi geram dan berteriak keras saat ini. Oh tidak, kakak senior Wang dan yang lainnya dalam bahaya. Di sisi lain, sekelompok kultivator Tianyuan melihat pemandangan ini dan terkejut. Melihat Wang Daoren dan yang lainnya dikelilingi oleh makhluk-makhluk dari klan dewa, mereka dipenuhi dengan niat membasmi. Mereka tidak peduli. Saat seseorang berteriak, banyak orang bergegas ke arah itu pada saat yang sama. Mereka khawatir Wang Daoren akan dikepung dan dibasmi oleh makhluk-makhluk dari klan dewa ini, jadi mereka bergegas menyelamatkannya. Berani sekali. Basmi mereka semua. Adapun makhluk-makhluk dari klan dewa, ketika mereka melihat sejumlah besar pembudidaya Tianyuan menyerbu ke arah mereka dengan agresif, mereka terkejut dan marah. Bagaimana mereka bisa menahan diri? Dengan raungan keras, mereka memperlihatkan cakar dan taringnya, lalu menyerbu ke arah para pembudidaya Tianyuan dengan aura pembasmi. Pertempuran besar tiba-tiba terjadi di luar taman peri ini dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Tidak dapat dielakkan bahwa sebagian orang yang berpikiran tenang merasa makin terkejut dalam kekacauan ini, dan makin mereka pikirkan, makin bingung jadinya. Kami awalnya berencana untuk berunding dan menggabungkan kekuatan, kok tiba-tiba berubah menjadi perang besar. Kaisar Si, hehe, sungguh orang yang kuat. Duduk bersila dengan tenang di atas taman peri, dia memandang kekacauan di luar, dengan pembasmian terjadi di mana-mana. Dendam lama dan baru antara klan dewa dan para kultivator Tianyuan tampaknya semuanya keluar pada saat ini, dan mereka bertarung dengan momentum tidak akan berhenti sampai satu sama lain musnah. Tak seorang pun memperhatikan taman peri yang kacau ini. Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya, dan teringat akan ekspresi Peri King Luo saat dia menceritakan hal ini padanya. Dia mengatakan saat itu bahwa Kaisar Si telah meninggalkan rencana cadangan, yang dapat memungkinkannya untuk menang saat bertarung dengan Tianyuan atau aliansi dewa. Dia masih sedikit skeptis dalam hatinya, sampai dia melihat kekacauan ini, dia akhirnya percaya. Apa yang Peri King Luo gunakan untuk menukarkan nyawanya sendiri bukanlah suatu rencana terperinci atau nama seseorang, melainkan suatu metode, yang mirip dengan kekuatan magis untuk mentransmisikan suara ke dalam rahasia. Melalui serangkaian segel yang rumit, dia dapat berbicara dengan orang tertentu. Peri King Luo berkata pada saat itu bahwa di Tianyuan dan bahkan di Senmeng, ada orang-orang yang ditaklukkan oleh Kaisar Si. Tidak peduli siapapun orangnya, selama mereka menggunakan metode ini, mereka dapat memberi perintah kepada orang yang ditaklukkannya. Dan barusan, Fang Xing menggunakan metode itu untuk menyampaikan perintah pertempuran antara kedua belah pihak. Melihat situasi saat ini, pesanan saya telah dilaksanakan dengan cermat. Akan tetapi, keadaan terlalu kacau dan dia berada jauh, jadi dia tidak dapat mengetahui siapa saja yang diam-diam setia kepada Kaisar Si. Di pihak aliansi ilahi, pastinya Raja Ilahi Tonggu, tetapi di pihak Tianyuan, Fang Xing tidak tahu apapun tentangnya. Namun jika dipikir-pikir lagi, karena orang itu mampu mengungkapkan rahasia negeri ajaib kekacauan kepada Kaisar Si, bahkan mencuri diagram susunan penerima tamu yang dibangun Tianyuan dan memberikannya kepadanya, maka dia pasti memiliki status yang sangat tinggi. Kecuali para tetua di berbagai kuil Tao, semua murid sejati di posisi penting adalah tersangka. Tetapi Fang Xing benar-benar tidak tahu bagaimana Kaisar Si ini menaklukkan murid sejati. Menurut Peri King Luo, dia tidak tahu bahwa Kaisar Si hanya sempat mengajarkannya serangkaian teknik ini sebelum dia meninggal. Kabar tentang Chaos Fiery Garden seharusnya hanya diungkapkan oleh King Si Fiery King kepada beberapa tetua dari Confucian Dojo. Namun, sekarang, bukan hanya Divine Master yang mengetahui berita ini dan mengatur pertempuran berskala besar untuk merebutnya, tetapi Kaisar Si juga telah membuat beberapa rencana cadangan.
Dapat dilihat bahwa orang-orang di Tianyuan Confucian Dojo benar-benar berantakan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang-orang itu memilih murid sejati. Mereka gagal total. Fang Xing mendesah dalam hatinya, lalu tatapannya berubah dingin. Segalanya sudah siap, dan saatnya baginya untuk serius. Sambil menghembuskan napas perlahan, Fang Xing diam-diam mengaktifkan teknik misterius, dan pusaran angin tak terlihat mulai berputar di sekelilingnya. Membasmi. Pada saat ini, di luar benua yang tidak lengkap, sudah terdengar suara pembasmian. Fraksi Tianyuan melawan makhluk Protoss dalam pertempuran yang sangat brutal. Untuk sesaat, sulit menentukan siapa yang lebih baik. Tidak seorang pun memperhatikan apa yang dilakukan Fang Xing saat ini. Lagi pula, di mata orang-orang ini, pangeran aneh itu telah menyegel dirinya sendiri di Taman Peri Kekacauan, yang sama saja dengan memenjarakan dirinya sendiri. Dia tidak dapat melarikan diri, apapun yang terjadi. Lawan yang bersaing dengannya untuk mendapatkan Chaos Fiery Garden kali ini adalah yang harus diselesaikan. Bahkan dapat dikatakan, jika kedua belah pihak tidak menahan amarahnya, mereka sudah akan bertarung sejak lama. Sekalipun semua orang tahu bahwa melawan pihak lain saat ini adalah tindakan yang salah, dan bahwa menggabungkan kekuatan akan menjadi langkah yang bijaksana, begitu teriakan pembasmian itu datang, mereka tidak dapat lagi menahan diri. Pada level mereka, seperti ini jika kamu tidak membasmiku, aku akan membasmimu. Jika kamu ragu-ragu selama pertarungan, kemungkinan besar kamu akan terbasmi oleh serangan kekuatan penuh dari pihak lain. Satu-satunya cara adalah membasmi pihak lain terlebih dahulu. Konon, saat Raja Dewa Sembilan Neter dan rekan-rekannya pertama kali memasuki Tianyuan, kalian para kultivator Tianyuan sama sekali tidak punya daya untuk melawan. Kalau bukan karena dukungan rahasia dari beberapa orang abadi yang melarikan diri ke Tianyuan, mereka pasti bisa menghancurkan Tianyuan kalian hanya dengan senjata dewa milik satu klan. Sekarang setelah kalian memperoleh keberuntungan yang cukup untuk membuat semua klan iri, Raja ini ingin melihat seberapa jauh kalian telah meningkat sejak saat itu. Raja Dewa Tonggu pada awalnya juga agak terkejut bahwa pertempuran ini datang begitu tiba-tiba, tetapi dia tidak bertarung atau dia akan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Sambil menyeringai muram, dia menjentikkan ke-10 jarinya dan menunjuk beberapa titik ke udara. Hampir seketika, awan aneh terbentuk di atas kepalanya di medan bintang yang jauh, dan kemudian suara gemuruh yang mendebarkan datang dari awan itu. Tak lama kemudian, awan itu pun pecah dan 3 boneka dewa jahat keluar dari awan tersebut. Mereka memegang kapak besar dan pedang panjang. Mereka menerjang dengan ganas ke arah para kultivator Tianyuan. Amarah mereka pun menghancurkan bintang-bintang. Di bawah serangan yang mengerikan seperti itu, jika para kultivator Tianyuan terkena serangan, mereka yang memiliki tingkat kultivasi abadi mungkin akan mati satu demi satu. Tetapi pada saat dia bergerak, seorang pria parubaya di pihak Tianyuan, yang menuntun seekor kuda kurus, perlahan mengangkat kepalanya. Pergerakannya tampak sangat lambat, tetapi sebenarnya dia sangat cepat. Dia melangkah maju perlahan, dan sosoknya sudah kabur. Ketika dia muncul lagi, dia secara aneh muncul di depan para pembudidaya, menghalangi 3 dewa yang ganas. Lalu, tanpa melihat ke arah mereka, dia berbalik dan mengeluarkan sebilah pedang bermata tunggal yang berkarat dari ransel lusuh di punggung kuda kurus itu, dan menebasnya ke depan. Desir, itu hanya sebilah-bilah pedang yang tampak berkarat, tetapi meledak dengan kekuatan suci yang mengerikan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Tampaknya hanya satu serangan, namun 3 cahaya bilah pedang muncul, menyerang ketiga dewa jahat secara berurutan, lalu bertabrakan dengan senjata mereka. Seketika, aliran udara dahsyat yang tak terlukiskan meledak keluar, melonjak ke segala arah seperti air pasang, bahkan menghancurkan bintang-bintang kecil di sekitarnya. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 dewa jahat yang dipanggil oleh Raja Dewa Tonggu tidak hanya gagal, tetapi juga mundur beberapa langkah ke belakang. Mata Raja Dewa Tonggu sedikit menyipit, dan dia menatap lurus ke arah pria itu. Tianyuan benar-benar memiliki orang seperti itu, aku tidak berani meminta saranmu. Sao Ye bukan jagoan. Pria parubaya itu berkata dengan tenang, awalnya aku adalah seorang pengembara yang kesepian di Shenzhou, seorang manusia yang berkelana di dunia, tetapi aku tidak menyangka akan menjumpai dunia yang sangat kacau. Aku dipilih oleh Yang Abadi dan tercerahkan oleh Tao. Butuh waktu 20 tahun bagiku untuk membangun fondasi, 10 tahun untuk membentuk ramuan, 5 tahun untuk menjadi bayi, dan 3 tahun untuk melewati 8 kesengsaraan guntur. Karena aku memberikan beberapa kontribusi dalam perang dengan para dewa, aku dipilih oleh para tetua untuk bergabung dengan kuil Tao, dan dinobatkan sebagai seorang abadi kelas 1 dalam daftar para dewa. Aku tidak mencari keabadian dalam hidup ini, aku hanya ingin memperjuangkan takdir Tianyuan, dan hanya ingin membasmi para dewa dan yang abadi, dan memajukan jalan agung ras manusiaku. Sambil berbicara, dia melangkah maju dan menebas dengan pisau kedua. Pada saat yang sama, kuda kurus di belakangnya juga menjerit dan menyerbu ke depan dengan kuku terangkat.
Itu sama megahnya dengan seekor naga. Apakah ini mengejutkan Anda? Di sisi lain, seorang wanita berpakaian hijau juga mencegat ibu serangga tersembunyi dan berbicara sambil tersenyum. Ratu cacing tersembunyi tidak pernah bertarung langsung dengan yang lain. Kekuatan gaibnya membuat dia selalu bertarung dari jarak jauh dari lawan-lawannya. Namun tak seorang pun menyangka bahwa saat dia diam-diam mundur ke belakang dan bersiap menggunakan kekuatan sihirnya, seorang wanita berpakaian hijau dari pihak Tianyuan memperhatikannya. Sosoknya sungguh aneh dan tak terlukiskan. Sekelompok dewa bergegas ke arahnya, tetapi dia berjalan perlahan sambil tersenyum di wajahnya. Entah mengapa, saat para dewa itu melihat wajahnya, gerakan mereka menjadi sedikit kaku, seolah-olah mereka kerasukan. Bahkan ibu serangga Neter pun tak kuasa untuk tidak memuji keterampilan ajaib seperti itu, tetapi wanita berpakaian hijau itu menatap ibu serangga Neter dengan sedikit sarkasme dan berkata, "Kau benar-benar bodoh. Jika suatu hari kau bertemu dengan jenius sejati Tianyuan kami, tidakkah kau akan takut dan menyesal telah menyerbu Tianyuan? Hehe, kamu dan lelaki yang menuntun kuda kurus itu tidak dianggap jenius." Ratu serangga tersembunyi tersenyum lembut dan berubah ke wujud aslinya, dengan perut besar. Satu demi satu, monster serupa belalang sembah yang diselimuti lendir keluar dari perutnya, mencicit dan mendesis, mengayunkan dua sabit tajam untuk menebas wanita berpakaian hijau itu. Dia adalah orang yang terlambat berkembang dan hampir meninggal karena penyakit di dunia fana. Jika bukan karena kekacauan besar di surga dan bumi ini, mungkin tidak akan ada begitu banyak orang abadi yang pergi ke dunia fana untuk mencari bibit yang bagus, dan tentu saja mereka tidak akan menemukannya. Dibandingkan dengan para jenius itu, aku hanyalah seorang gadis kecil yang bodoh. Berkat Sein Wusheng yang ingin menemukan penerus, dia dengan hati-hati memilihku yang tinggal di pengasingan di Nansan. Meskipun kultivasiku telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir, itu semua karena sumber daya yang terkumpul. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan para jenius sejati itu? Wanita berpakaian hijau itu tidak terburu-buru atau lambat, dengan cahaya warna-warni melayang di sekelilingnya. Entah bagaimana, belalang sembah manapun yang berlari ke sisinya diselimuti oleh cahaya warna-warni itu, lalu gerakannya melambat. Lalu ia mengangkat tangan kecilnya yang lembut, mematahkan sabit itu di depan seekor belalang sembah, lalu bergerak semulus air mengalir, perlahan-lahan membasmi semua belalang sembah aneh yang mendekatinya. Oh, melihat ini, ibu serangga tersembunyi juga terkejut, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia terus melahirkan belalang sembah, tetapi bertanya sambil tersenyum, jika bahkan kalian tidak dianggap jenius sejati, maka katakan padaku, monster macam apa yang telah dibesarkan Tianyuan sekarang. Kata-kata wanita berpakaian hijau itu membawa pesona yang tak terlukiskan. Di telinga orang-orang, seolah-olah kultivasi mereka terusik dan dipengaruhi oleh suatu kekuatan misterius. Oleh karena itu, dia tidak berhenti bicara dan berkata perlahan, yang terkuat secara alami adalah 9 orang suci Tianyuan kita. Haha, kami Tianyuan menyebut mereka 9 orang suci yang hampir abadi pada awalnya, berpikir bahwa mereka hanya mendekati keberadaan para abadi dalam hal kekuatan. Sekarang pikirkanlah, itu benar-benar naif. Ada beberapa pendahulu lama di antara mereka. Kedalaman kultivasi mereka benar-benar di luar dugaan generasi kita. Selain mereka, ada juga kelompok pertama guru Tao dan tetua tertinggi dari berbagai keluarga kuno yang mengikuti para tetua dari berbagai kuil Tao ke wilayah bintang. Mereka adalah sumber daya kelas 1 dengan kultivasi yang mendalam. Setelah tercerahkan, mereka telah membuat kemajuan lebih lanjut. Alam kultivasi mereka saat ini tidak sebanding dengan junior seperti kita. Tentu saja, ada juga beberapa junior yang tidak kalah dengan mereka, seperti orang aneh dari keluarga Yuan, orang cabul dari istana Fuyao, saudari Xiao dari Gunung Salju Besar, dewa bela diri kecil dengan temperamen aneh, dan masih banyak lagi. Ketika dia sampai di titik ini, dia sepertinya teringat sesuatu, wajahnya sedikit terangkat, dan dia tertawa. Tentu saja, menurutku meskipun mereka kuat, mereka tidak sekuat pahlawan besar Fang Xing dalam pikiranku. Dia adalah orang yang paling kukagumi dalam hidupku. Medan perang menjadi kacau. Semua orang memamerkan kekuatan gaib mereka, berteriak dan membasmi, dan penuh permusuhan. Namun, di tengah kekacauan ini, ibu serangga tersembunyi dan wanita berjubah hijau tetap tenang dan kalem. Meskipun mereka juga bertarung mati-matian, mereka tidak memiliki aura pembasmi sedikitpun. Sebaliknya, mereka bagaikan seorang wanita bangsawan yang tengah mengobrol dengan seorang gadis yang lembut dan murni. Setiap kekuatan magis dan setiap gerakan yang mereka lakukan tampak tenang dan elegan. Bahkan tindakan wanita berjubah hijau yang membasmi belalang sembah tidak memiliki sedikitpun kesan duniawi. Tentu saja, satu-satunya perbedaannya adalah wanita bangsawan itu sedikit jelek, dan memiliki perut buncit, dan terus-menerus menembakkan satu demi satu monster mengerikan. Terlepas dari siapa pahlawan besar yang dia bicarakan, jika apa yang dia katakan benar,
maka fondasi Tianyuan benar-benar sedalam yang dikatakan orang itu, dan kami percaya pada kata-kata dewa-dewa dan ingin menelan Tianyuan untuk meningkatkan kekuatan kami untuk bersaing dengan 33 surga. Saya kira itu hanya delusi. Sebaiknya saya mendengarkannya dan mengatur retret untuk diri saya sendiri sesegera mungkin. Sementara beberapa pikiran berputar cepat di benaknya, gadis berjubah hijau itu juga menundukkan kepalanya dan berpikir pelan, tampak sedikit tersesat aku memikirkan orang ini lagi. Kemana dia pergi nanti? Aku selalu merasa bahwa aku terlalu tidak penting dan tidak berani mencarinya. Aku juga takut dia tidak akan menatapku langsung ke mataku. Sekarang aku beruntung dan memiliki kemampuan. Akankah dia? Saat dia bergumam, bahkan cahaya di tubuhnya pun memudar, tidak lagi memiliki cahaya yang dapat menyaingi matahari dan bulan. Peri Qingyan, aku akan membantumu membasmi monster ini. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan keras yang mengganggu meditasinya. Tidak jauh dari situ, terlihat seorang kultivator Tianyuan muda yang tampan mengenakan baju besi. Setelah membasmi beberapa jenderal dewa, dia memperhatikan situasi pertempuran di pihak mereka. Dia pasti khawatir peri berjubah hijau tidak akan mampu mengalahkan ibu serangga tersembunyi. Dia langsung berteriak dan menyerbu dengan niat membasmi, ingin mengulurkan tangan membantu. Aku butuh bantuanmu. Pergi. Namun tak seorang pun menyangka bahwa sebelum pendeta muda itu sempat menyerbu, perempuan berjubah hijau yang pikirannya terusik, mengerutkan kening dan melotot marah kepada laki-laki itu. Cahaya di tubuhnya berubah. Lelaki itu menggigil tak dapat dijelaskan dan mundur beberapa kaki dalam keadaan linglung. Tiba-tiba dia merasakan guncangan dan ketakutan, keringat dingin membasahi wajahnya. Titik titik titik. Titik titik titik. Aku hanya ingin membantu. Dia terkejut dan malu. Dia menyeka keringat dingin dari dahinya dan menjelaskan dengan canggung. Dalam hatinya dia merasa sedikit kesal dan tidak habis pikir, betapa telah dia menyinggung peri yang biasanya pemarah itu. Hei, ayo pergi, jangan ganggu Peri Qingyan. Melihat tatapan canggungnya, seorang pria bergegas mendekat dari samping, memberikan senyum minta maaf kepada wanita berjubah hijau itu, lalu buru-buru menarik biksu muda itu, menariknya menjauh dari medan perang, sambil buru-buru berbisik mengapa kamu begitu gegabah. Tidakkah kamu mendengar Peri Qingyan berbicara dengan monster itu tentang pria legendaris tadi? Sang biksu muda sangat bingung tapi aku. Tidak ada tapi-tapian. Lain kali, ingatlah untuk tidak mengganggunya saat dia membicarakan orang ini atau memikirkan orang ini. Biksu tua itu memperingatkan dengan suara pelan Peri Qingyan adalah penggemar berat Ibel kecil itu. Dia sangat memuja Ibel itu. Belum lagi mengatakan hal-hal buruk tentang Ibel itu di depannya, bahkan jika Anda mengganggunya saat dia merindukannya atau membicarakannya kepada orang lain, dia akan marah. Banyak orang di kuil Tao telah menderita hal ini sebelumnya. Biksu muda itu tercengang jadi dia sudah memilikinya. Aduh, bukankah Ibel itu sudah mati? Biksu tua itu langsung berteriak, jangan pernah sebut-sebut hal ini di biara. Terlepas dari apakah Ibel itu sudah mati atau belum, dia punya banyak teman yang tinggal bersamanya. Meskipun ada orang-orang di biara yang membencinya, ada juga beberapa teman dekat Ibel itu. Jika ada yang mendengarmu mengatakan hal-hal buruk tentang Ibel itu, dia mungkin akan dibasmi secara diam-diam dan kamu bahkan tidak akan tahu siapa yang melakukannya. Biksu muda itu menjadi pucat karena kecewa dan sedih dan tidak dapat berbicara. Sayangnya, selain itu, Peri Qingyan tidak mungkin memiliki pasangan Tao, jadi lupakan saja ide ini. Biksu yang lebih tua memberinya instruksi serius dan menariknya untuk melawan lawan lainnya. Hehe, aku harus berterima kasih kepada peri karena telah memberitahuku begitu banyak rahasia. Namun, tidak peduli berapa banyak Tianyuan Tianjiao yang ada dan seberapa kuat fondasinya, aku khawatir mereka tidak dapat dibandingkan dengan 33 surga. 3.000 dewaku mengikuti penguasa dewa, dan mereka berani memberontak terhadap 33 surga, dan bahkan membasmi putra kaisar. Apakah menurutmu kami takut pada Tianyuan? Kamu tidak berpikir bahwa aku, seorang raja dewa yang bermartabat, bahkan tidak dapat membasmi seorang sudo abadi sepertimu, kan? Ibu serangga tersembunyi sudah mengambil keputusan dan mulai tertawa pelan. Tanpa disadari perutnya telah membesar dan membesar lagi, menakutkan sekali, bagaikan sebuah bukit kecil. Permukaannya menggembung dari waktu ke waktu, dan cahaya aneh memancar, memberi orang perasaan aneh yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah ada monster yang tersembunyi di dalamnya, siap untuk keluar kapan saja. Sulit untuk dijelaskan. Sehat, pikiran wanita berjubah hijau itu terganggu berulang kali, dan dia akhirnya mengangkat kepalanya dengan sedikit kekecewaan. Cahaya warna-warni di tubuhnya menjadi lebih terang dan tampak menerangi hamparan bintang yang mati. Di tengah kelima sinar cahaya itu, dia tersenyum menawan, tetapi wajahnya agak dingin dan gemetar. Jangan menyombongkan diri di depan peri ini. Apa kau pikir aku belum pernah mendengarnya? Raja Dewa memang kuat secara alami,
Tetapi kau dan Raja Dewa Tonggu tidak dikenal karena kekuatan pribadi kalian. Hanya satu yang bisa melahirkan dan yang lainnya bisa mengendalikan mayat. Kalian bisa bermain trik di medan perang. Satu hal lagi, tahukah kau bahwa teknik yang kulatih adalah cara yang tepat untuk menahanmu? Menahanku, kecuali jika kau telah berkultivasi hingga ke tingkat ibu tanpa kehidupan. Ratu Cacing tersembunyi jelas merasakan sakit yang amat. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhirnya, dia tiba-tiba berteriak dengan dingin, dan sebuah lubang tiba-tiba muncul di perutnya yang besar. Lalu lubang itu terbelah ke kedua sisi dengan cara yang sangat menyedihkan. Dengan erangan yang menggetarkan hati dari perutnya, seekor monster berdarah tiba-tiba merangkak keluar. Ia memiliki 9 mata di punggungnya, 6 sayap, dan total 16 cakar, 4 besar dan 12 kecil, di perutnya. Mulutnya yang besar di bagian depan memiliki taring yang menonjol keluar. Ah! Ketika peri berjubah hijau pertama kali melihat penampakan monster ini, dia begitu ketakutan hingga dia mundur beberapa langkah dan berkata dengan ngeri jelek sekali. Haha, gadis kecil, kau sangat sombong, tetapi dengan levelmu, kau hanya bisa bermain dengan anakku. Maaf aku tidak bisa menemanimu. Jika kau bisa bertahan dalam pertempuran ini, aku akan menunggu untuk melihat keterampilanmu dan pahlawan hebat yang kau sebutkan. Setelah melahirkan serangga aneh ini, induk serangga gelap tampak sedikit lelah. Perutnya yang pecah perlahan menutup dan dia berubah menjadi bentuk manusia lagi. Akan tetapi, seluruh wajahnya berkeringat dan tangan serta kakinya lemas. Dilihat dari penampilannya, dia tidak berniat meneruskan pertarungan dengan peri jubah hijau. Selagi dia berbicara, dia diam-diam mundur ke belakang, seolah-olah dia ingin bersembunyi di medan bintang yang dalam dan menjauh dari medan perang ini. Bagaimana kau bisa memahami kemampuannya? Dia sangat kuat. Melihat hal itu, peri berjubah hijau berteriak marah dan terbang mendekat. Twitter. Namun tepat pada saat itu, serangga aneh itu tiba-tiba mengeluarkan suara teriakan aneh yang membuat bulu kuduk orang-orang berdiri tegak. Keenam sayapnya yang transparan tiba-tiba terbentang, dan tubuhnya yang sudah menakutkan tampak telah tumbuh beberapa kali lebih besar, hampir seperti bintang kecil. Ia menerjang ke arah peri berjubah hijau, dan keempat cakarnya yang besar di depannya terbuka dengan ganas, memotong ke arah peri berjubah hijau seperti gunting. Keren, haha. Ratu serangga tersembunyi mencibir dalam hatinya dan telah memutuskan untuk mundur dari medan perang. Pada saat ini, di luar taman peri, telah terjadi kekacauan, pertarungan dan pergulatan yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan sihir dan senjata sihir yang tak berujung saling bertabrakan, semuanya benar-benar kacau, semua orang penuh dengan semangat juang, aura pembasmi meningkat hingga ekstrim, tidak seorang pun memperhatikannya sama sekali. Tetapi pada saat ini, ketika serangga aneh dan peri berjubah hijau hendak bertarung, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi di taman peri di bawah. Perubahan yang tidak diduga oleh siapapun, tiba-tiba muncul di depan mata mereka. Ciptaannya tak terbatas, dunia ada di dalam lengan baju. Setelah terdengar teriakan yang mengagetkan, sebuah pusaran tiba-tiba muncul di negeri ajaib kekacauan yang nyaris terlupakan di bawah sana, dan pusaran itu terus membesar. Dibandingkan dengan Chaos Fairyland, pusaran itu awalnya sangat kecil hingga tidak layak disebut, tetapi pada saat ini, ia tumbuh dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Dalam sekejap mata, ia telah naik ke udara dan menutupi setengah dari negeri dongeng yang luas itu. Dan dilihat dari kecepatannya, tampaknya ia akan segera dapat mencakup seluruh Chaos Fairyland di bawahnya. Pada titik ini, ia bukan lagi pusaran air, ia dapat disebut badai medan bintang. Di seberang badai ada seorang pria dengan jubah merah darah di punggungnya. Setengah dari baju besinya telah robek, dan lengan bajunya yang besar kosong, menunjuk ke arah negeri dongeng yang kacau. Badai besar mengalir keluar dari lengan bajunya. Yaitu, pemandangan menakjubkan ini langsung menarik perhatian banyak orang dan mereka semua tercengang di tempat. Banyak sekali orang yang sedang berkelahi dengan lawan mereka dengan marah, namun berhenti pada saat ini. Apa sebenarnya yang sedang dia lakukan? Beberapa orang merasa ngeri dan bertanya tanpa sadar, tanpa tahu kepada siapa mereka bertanya. Yah, sepertinya ada kekuatan magis dunia di lengan baju itu. Taman peri itu tampaknya terbang ke lengan bajunya. Setelah melihatnya beberapa kali, sebagian orang sudah bisa menebak apa yang terjadi, tetapi mereka bahkan lebih terkejut lagi. Apakah dia akan menyembunyikan seluruh benua itu? Bahkan Ratu Cacing Hantu, yang hendak diam-diam mundur dari medan perang, tercengang dan bergumam, bukankah ini terlalu menakjubkan? 1630